Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu, para ummahat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi yang berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan tahmid, kalimah alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak, yang tidak terhitung oleh jari jemari kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat. Alhamdulillah. Insyaallah para ummahat, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya para ummahat. Andaikan di antara kita hari ini diuji oleh Allah dengan sakit, atau mungkin saudara kita, kerabat kita, kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan menetapkan pahala baginya. Amin. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih menitipkan kepada kita semuanya nikmat nafas, nikmat umur, nikmat usia ibu-ibu. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar, nikmat yang merupakan bekal kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat diangan-angankan oleh mereka orang-orang yang telah mendahului kita. Orang-orang yang telah mendahului kita ketika ditawarkan kepada mereka rumah-rumah yang selama ini diperjuangkan, jabatan yang selama ini dikejar-kejar, sudah tidak hasrat lagi ibu-ibu. Ketika mereka ditanya oleh Allah mau apa, mereka akan minta kepada Allah detik-detik waktu untuk bisa kembali ke dunia, detik-detik waktu untuk bisa sholat, untuk bisa hadir ke majelis ilmu seperti ini, untuk bisa membaca beberapa kalimatul istighfar. Dan ingat para ummahat, nikmat-nikmat yang mereka angan-angankan, alhamdulillah hari ini bersama kita. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Dan tentunya kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat yang paling agung, nikmatul iman, nikmatul hidayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang membolak-balikkan hati. Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam iman dan hidayah di antara dua jarinya. Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Oleh karena itu, kalau tanpa karunia Allah, tanpa rahmatnya, tidak ada satu orang pun di antara kita bisa memastikan hatinya akan tetap lurus dan selamat sampai akhir nanti. Kemudian para ummahat, marilah untuk menyempurnakan majelis kita pada pagi hari ini, kita sama-sama menghaturkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah, junjungan kita, Nabi yang penuh kasih, yang doanya bukan hanya untuk mereka orang-orang yang hidup bersama beliau, tapi doa beliau senantiasa mengalir kepada kita, orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan beliau. Namun berharap dan sangat berharap mudah-mudahan kelak kita dipersamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Al-Firdaus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk kasihnya apa para ummahat? Tidak meninggalkan umat ini dalam kegelapan. Tidak membiarkan umat ini tenggelam dalam fitnah, cobaan dan malapetaka. Tidak ada sesuatu yang syubhat kecuali dijelaskan oleh Nabi. Tidak ada satu fitnah pun kecuali dihati-hatikan oleh Nabi. Baik fitnah yang sangat halus, yang sangat lembut, sampai fitnah yang bisa membinasakan hati kita, wal'iyadu billah. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita bicara tentang satu fitnah. Mungkin sebagian kita sudah sering mendengar ya ibu, ada satu fitnah yang disebut dengan fitnatud duhaima. Dari namanya kelihatan ngeri ya ibu-ibu. Ya, fitnatud duhaima.
Adapun fitnah sendiri, makna fitnah di sini adalah cobaan, malapetaka, bala yang akan muncul kelak di akhir zaman. Bahkan mungkin narasinya kalau saya pakai kelak agak kurang pas ya. Mungkin hari ini para ummahat kita berada dalam fitnah ad-duhaima. Nah, kalau kita bicara fitnah di sini para ummahat ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak di antara kita kalau kita bicara fitnah, bala, malapetaka itu identik dengan kefakiran, ya kemiskinan, musibah, kezaliman yang kasat mata, kan gitu. Padahal fitnah yang paling berbahaya bukan itu, Ibu. Fitnah yang paling bahaya itu bukan fitnah yang menyasar tubuh. Makanya kalau kita bicara tentang fitnah, bala, malapetaka di akhir zaman, salah satunya adalah Dajjal. Ini kita sebagai Ahlussunnah yakin nanti akan muncul Dajjal dengan tanda-tandanya, kemudian sifat-sifatnya. Maka fitnah yang dimunculkan Dajjal bukan fitnah yang menyasar tubuh, bukan. Tapi fitnah yang akan menggeser iman para hamba. Ini yang paling berbahaya. Karena kalau Dajjal itu kemudian menumpahkan darah kaum muslimin, maka visi misinya gagal. Oleh karena itu kalau kita bicara fitnah, fitnah yang paling bahaya bukan fitnah yang melukai tubuh, tapi yang bisa membunuh hati. Fitnah yang tidak datang dengan pedang, dengan darah, tapi bisa jadi fitnah ini para ummahat, bala malapetaka datang dengan kalimat, dengan ucapan, dengan narasi, ya, yang kemudian menjadikan orang apa para ummahat? Merasa paling benar. Bahkan ada orang yang terkena fitnah, ia merasa membela agama Allah, namun sejatinya hakikatnya ia telah memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengerikan. Para ummahat, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib, satu fitnah yang disebut dengan fitnatut duhaima, fitnah yang gelap, fitnah yang panjang, fitnah yang tidak meninggalkan satupun dari umat ini kecuali terkena dampaknya. Dan dampak yang paling mengerikan apa, Ibu? Ada orang yang paginya mukmin, sorenya kafir. Ada orang yang sorenya kafir, paginya mukmin. Walaupun tentunya para ummahat, kita sebagai umat Ahlussunnah wal Jamaah dengan pembahasan seperti ini bukan berarti menjadikan kita semangat mengafirkan orang. Nah, ini catatannya. Jadi sesuatu yang mengerikan kita mulai dari diri kita. Oh ya, jangan-jangan ini bisa merusak imanku, bisa menggeser imanku. Seperti ini. Jangan malah menjadi hakim jalanan, mudah mengafirkan sesama umat Islam. Hati-hati para ummahat, karena pengafiran yang sembrono ini menjadikan kita jatuh pada satu sifat, yaitu sifat khawarij, mudah mengafirkan sesama muslim. Tapi para ummahat ibu-ibu yang dirahmati Allah, fitnah ad-duhaima. Pertama tentang fitnah ya. Insya Allah para ummahat sudah sering mendengar kajian daripada asatidzah, ya, pembahasan tentang fitnah, dan lafal fitnah di sini bukan seperti yang mungkin sebagian besar kita pahami ya. Jangan suka fitnah kan gitu ya. Apa Ibu fitnah? Menuduh orang tanpa bukti itu fitnah menurut versi kita ya. Tapi nanti kalau kita rujuk ke dalam bahasa Al-Quran, apalagi lebih meluas lagi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka makna fitnah itu banyak sekali para ummahat. Terkadang makna fitnah itu adalah kekufuran atau kesyirikan. Makanya ada sebuah ayat di mana Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Makanya berawal dari pemahaman yang salah, akhirnya penerapannya pun salah. Ada orang yang suka fitnah, ya, menuduh orang tanpa bukti. Akhirnya yang dituduh mengatakan, kamu jangan fitnah saya, karena sesungguhnya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini salah kaprah ya Ibu. Fitnah dalam ayat tersebut pada ahli tafsir mengatakan adalah kesyirikan, kekufuran kepada Allah. Maka dosa syirik akbar jauh-jauh lebih besar dibandingkan dosa membunuh. Makanya kalau ibu-ibu mengkaji kitab Al-Kabair, karya siapa Ibu? Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya, pasti ada yang mengkaji nih, kitab ini menarik untuk dikaji agar hati kita senantiasa bersih. Kita tidak hanya butuh akidah yang lurus, ibadah yang bagus, akhlak yang mulia, tapi butuh jiwa yang bersih Ibu, agar betul-betul apa? Seluruh ilmu yang kita miliki betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan urutan yang pertama dalam dosa besar adalah asyirkul akbar. Itulah fitnah yang paling besar.
Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah di sini maknanya adalah cobaan. Kalau cobaan berat gak ibu? Cobaan berat ya. Kalau ringan mah cobain gitu ya. Fitnah artinya cobaan. Atau identik dengan satu bala malapetaka. Ya. Sedangkan ad-duhaima ini para ulama mengatakan secara bahasa ad-duhaima itu adalah hitam pekat, gelap gulita. Bukan gelap biasa tapi gelap yang menutup pandangan. Ad-duhaima, pekat. Fitnah ad-duhaima maknanya fitnah yang sangat gelap. Yang kemudian para ulama mengatakan fitnah duhaima adalah bala malapetaka yang nanti muncul di akhir zaman. Yang mengaburkan, tadi kan ibu ya, mengaburkan atau menutup. Aslinya kebenaran itu kan dikenali ya ibu, dengan apa? Dengan ilmu. Berarti fitnah ini menyasar mereka orang-orang yang tidak belajar ilmu. Atau belajar ilmu dengan metodologi yang salah, sehingga kabur. Pandangan mereka tertutupi ya dari kebenaran. Akhirnya fitnah duhaima ini akan munculkan orang apa ibu? Orang-orang yang menganggap kebenaran sebagai kebatilan, dan kebatilan dianggap kebenaran. Membalikkan hati manusia sehingga sulit membedakan antara hak dan batil. Puncaknya orang beriman di pagi hari kemudian bisa kafir di sore hari, dan iman di sore hari, kafir di pagi hari, wala'iyadzubillah. Ini pengertian fitnah ad-duhaima. Apakah pernyataan ini datang dari saya ibu-ibu? Bukan dari kantong saya, bukan dari perkataan ustaz, bukan dari perkataan kiai, bukan. Tapi ada satu dalil. Dalil sahih, sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor 144. Hadis yang sahih dari seorang sahabat namanya Hudzaifah Ibnul Yaman. Seorang sahabat yang memegang rahasia-rahasia Nabi. Namanya siapa ibu? Hudzaifah Ibnul Yaman. Nabi pun punya rahasia-rahasia ya ibu. Perawi hadis ini namanya Hudzaifah Ibnul Yaman. Nah, kalau kita teliti ibu-ibu, hadis-hadis yang bicarakan tentang bala malapetaka yang muncul di akhir zaman yang menyasar keimanan banyak diriwayatkan oleh Hudzaifah dan sahabat yang lain Abu Hurairah. Maka Hudzaifah Ibnul Yaman ini orang istimewa, bahkan memegang nama-nama mereka yang dicap sebagai munafik, tidak disebarkan oleh Nabi Muhammad. Sampai banyak sahabat tanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah aku ini munafik?" Tanya kepada Hudzaifah. Pernah satu saat bahkan Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah dan bertanya, "Wahai Hudzaifah, apakah Umar munafik?" Hudzaifah mengatakan, "Enggak, kamu tidak termasuk data mereka orang-orang munafik, dan aku tidak akan berikan kesaksian selain ini kepada seorang pun." Ya, jadi Hudzaifah Ibnul Yaman. Nah, beliau radhiyallahu anhu menuturkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna 'anil fitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat berbicara tentang fitnah bala malapetaka yang akan muncul. Aslinya hadisnya panjang ibu, maka kalau kita kaji secara utuh nanti bukan hanya duhaima, ada fitnah sarra, ada fitnah ahlas, masya Allah. Tapi kita fokus dengan tema kita, fitnah ad-duhaima. Apa kata Rasulullah? Fitnatu duhaima. Fitnah duhaima, fitnah yang gelap pekat. La tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamathu latamatan. Fitnah yang tidak membiarkan satupun dari umat ini kecuali akan dihantamnya dengan hantaman yang keras. Fa idza qilan qadat tamadat. Ketika ada orang yang berujar, "Oh, sudah selesai fitnah ini, malapetaka ini udah selesai." Maka tamadat, ternyata cobaan fitnah malapetaka ini akan berlanjut. Tamadat. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang laki-laki yang paginya beriman, sorenya kafir. Hatta yasiran nasu ila fustatain. Hari itu ibu-ibu, manusia yang mengatakan beriman akan dibagi menjadi dua kubu, tidak ada kubu yang ketiga.
Yang pertama adalah fustatu imanin la nifaqah fih, itu golongan orang beriman, tidak ada kemunafikan sedikit pun. Dan kedua adalah golongan kemunafikan, tidak ada keimanan sedikit pun. Kemudian hadis ini ditutup dengan pesan yang lumayan mengerikan ya Ibu. Rasulullah mengatakan, fa'idha kana dzakum, kalau fitnah dengan sifat-sifat tadi itu terjadi, fangtadirud dajjal min yaumihi aw min ghadih, maka tunggulah Dajjal akan keluar pada hari itu atau hari esoknya. Maknanya satu sifat yang dimiliki fitnah duhaima, satu malapetaka yang mengantarkan akan kemunculan Dajjal di akhir zaman. Nah ini dari hadis Nabi ya Ibu, ada istilah fitnatud duhaima. Oh ya, saya bacakan lagi ya Ibu, sifat-sifat dalam ini ya, hadis ini. Walaupun nanti kita jelaskan lagi insya Allah. Jadi fitnah duhaima, yang pertama, fitnah yang tidak membiarkan satu orang pun dari umat ini kecuali akan dihantam. Ini sifat fitnah duhaima yang pertama. Ya, tidak membiarkan satu pun. Jadi fitnah itu akan masuki setiap orang Ibu, tinggal nanti bagaimana kita menyikapinya. Pasti semua akan disasar dengan fitnah ini. Kemudian yang kedua, fa'idha qilan qadat tamadat. Sifatnya berkepanjangan. Tidak sehari, 2 hari, tidak setahun, 2 tahun, akan berkepanjangan. Kalau ada yang mengatakan, oh fitnah sudah usai, namun ternyata tamadat, berlanjut. Ini yang kedua. Yang ketiga, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sifat yang ketiga apa Ibu? Fitnah ini dampaknya adalah menjadikan seseorang, ada orang yang paginya mukmin, sorenya kafir. Allahul musta'an. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, manusia pada waktu itu akan dibagi menjadi 2 kubu. Kubu keimanan murni, yang kedua kubu kemunafikan yang tulen. Dah 2 kubu saja, tidak ada kubu yang ketiga. Yang kemunafikan yang murni ya, Ibu, kemunafikan yang tulen, betul. Ya, ini yang keempat. Manusia digolongkan menjadi 2 golongan, orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Yang kelima, fitnah duhaima adalah fitnah yang paling dekat dengan kemunculan Dajjal. Kalau itu terjadi, maka tunggulah Dajjal akan keluar pada hari itu atau hari esok. Ya, ini salah satu hadis ya Ibu, yang menyebutkan tentang tanda-tanda munculnya Dajjal, dan juga ada tanda-tanda yang lain ya para ummahat. Disebutkan oleh Rasulullah, sebelum Dajjal itu muncul akan ada musim kekeringan selama 3 tahun. Ya, dan tanda-tanda yang lain, kurma baisan sudah tidak berbuah lagi, Danau Tiberias, Tobariyah itu kering. Itu kan tanda-tanda yang disampaikan ya di dalam hadis menurut pengakuan Dajjal itu sendiri dari hadis Tamim Ad-Dari. Ibu pernah dengarkan seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang dulu Nasrani Ibu, pernah berlayar dengan beberapa sahabat, akhirnya terdampar di sebuah pulau, nggak jelas pulau mana. Ya kita tidak wajib untuk memastikan pulau mana kan itu kan. Jangan sampai kita menetapkan sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu, ya, ngarang-ngarang tidak pakai dalil. Ada yang mengatakan itu di segitiga Bermuda, nggak ada dalilnya Ibu. Ya kan kesannya mistis kan gitu. Tapi kalau nggak ada dalilnya, nggak usah Ibu. Makanya Tamim Ad-Dari bertemu dengan sosok yang aneh dan bertanya tentang beberapa hal. Ya, tanya tentang beberapa hal, yaitu termasuk pohon korma di Baisan di Palestina yang hari dikuasai oleh Israel. Dan korma ini memang pohon yang luar biasa Ibu, umurnya panjang, ya tahan dengan panas, masa berbuahnya juga panjang. Tapi apa? Dikabar oleh Nabi seperti itu, dan ternyata apa? Itu hari ini Masya Allah banyak yang mati, kemudian tidak produktif lagi. Dan Danau Tiberias yang ada di Israel hari ini juga apa? Menurut kabar yang ada, banyak berita yang mengabarkan bahwasanya air terus turun. Masya Allah. Itu salah satu hadis yang menunjukkan Dajjal akan muncul, termasuk masa kekeringan selama 3 tahun. Namun ibu-ibu, bukan kewajiban kita memastikan. Oh tahun sekian kali ya Ustadz ya, tahun sekian gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dulu pada tahun 2019, ibu-ibu ingat ya, kemarau pada tahun 2019 lumayan panjang ya Ibu. Masya Allah, banyak sebagian kalangan mengatakan ini wah tanda-tanda Dajjal akan muncul kan gitu. Banyak kalangan mengatakan demikian. Bahkan para umat banyak japri ke saya, Ustaz,
Apa Dajjal muncul tahun 2021 ya? Kan gitu, 2019, 2020, 2021 muncul nih di penghujung 2021. Wallahu a'lam bishawab, bukan kewajiban kita untuk kemudian menetapkan tahun. Kewajiban kita beriman, yakin berdasarkan hadis yang sahih. Selama hadisnya sahih, kita beriman. Beriman percaya terhadap informasi baik yang sudah lalu maupun informasi yang akan datang, termasuk munculnya Dajjal. Tapi kewajiban kita bukan menetapkan hari, menetapkan bulan, menetapkan tahun. Dan qadarullah ya Ibu, tahun 2020 bahkan di awal bulan Januari banjir besar. Dajjal nggak jadi muncul kan gitu. Karena banjir nggak jadi kekeringan. Tayyib barakallahu fikum. Ya para ummahat, kembali pada pembahasan kita tentang fitnah ad-duhaima. Ya, 5 sifat yang dimiliki oleh fitnah ad-duhaima. Tayyib para ummahat. Ya, fitnah ad-duhaima di sini nanti kita jelaskan contoh-contohnya. Ya, bagaimana ia itu bekerja, Ibu? Bagaimana ia itu bisa menyasar manusia sampai kemudian orang kok bisa jatuh dalam kekufuran? Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan." Fitnah, bala dan malapetaka itu akan dihadapkan kepada hati seperti anyaman tikar, satu demi satu. Jadi maknanya apa? Bekerjanya pelan tapi pasti, Ibu. Bekerjanya pelan tapi pasti. Fa ayyu qalbin usyribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka siapapun orang yang hatinya menyerap dengan mudah fitnah ini, maka akan ada nuktah hitam di hatinya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Maka siapapun hatinya yang menolak fitnah ini, maka akan ada nuktah-nuktah putih. Ini bahasa kiasan ya Ibu. Bahasa kiasan dari Rasulullah SAW berbicara tentang keimanan. Ya, dengan bahasa kiasan hati. Karena hati ini adalah letak keimanan para ummahat. Ya, kotor, iya Ibu, kotor. Ya, makanya kalau kita bicara tentang tazkiyatun nufus, ada namanya basor, Ibu. Apa basor? Mata. Tapi kalau basirah apa? Mata hati. Banyak yang matanya awas tapi basirahnya tumpul. Mata untuk mendeteksi hal yang nampak oleh mata kita. Kita tahu warna ini hitam, ini putih, ini hijau, ini kuning, kan gitu. Tapi basirah untuk mendetek kebenaran. Ya, basirah untuk mendetek kebenaran. Untuk mengenal Allah. Kita itu kalau sudah mengenal Allah, maka hati kita hidup, Ibu. Mengenal Allah, maka cara menghidupkan hati itu dengan zikir. Kalau orang itu zikirnya hanya lisan, itu belum sampai bisa mengenal Allah. Makanya kan kalau kita ngaji tazkiyatun nufus, bagaimana zikir itu kan mampu menjadikan kita kenal Allah. Basirah kita muncul, Ibu. Makanya apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, ujung-ujungnya adalah pengagungan Allah. Dan kita perlu latihan ya para ummahat. Ya, kalau kita melihat sesuatu dengan kacamata zahir, Ibu-ibu melihat misalnya ada pecinta kucing nggak di sini? Ada kan? Lihat kucing, Masya Allah, warnanya bagus. Oh ada ya makhluk selucu ini kan gitu ya. Tapi yang nggak suka kucing jangan ditanya. Pokoknya ini nggak akan ketemu kan gitu kan. Kok bisa suka kucing sih? Apa sih yang lucu kan gitu. Tapi kalau pecinta kucing juga nggak masuk akal juga kan gitu kan. Ya. Jadi lihat kucing yang indah. Ini bulunya bagus, warnanya bagus, Masya Allah. Itu ketika kita melihat dengan mata zahir kita, Ibu. Tapi orang yang kenal dengan Allah lain halnya. Ketika melihat kucing, apa yang terbetik dalam hatinya? Subhanallah, maha suci Allah, maha sempurna Allah yang menghadirkan makhluk selucu ini, Ibu. Ya, Masya Allah. Orang melihat lukisan. Kadang-kadang fokusnya bukan lukisan itu, tapi ingat siapa yang melukis sedetail ini ya, Ibu? Siapa yang melukis? Tapi ketika kita melihat alam semesta yang luar biasa, jarang hati kita kemudian mengembalikan itu kepada keagungan Allah. Ibu-ibu misalnya satu saat suaminya datang mungkin dari pekerjaan atau mungkin tugas dari luar kota atau apapun, berikan hadiah. Ya, dikasih kalung ibu-ibu.
100 gram misalnya ya. Misalnya ini. Masya Allah. Ya, emas lagi mahal nih, Masya Allah. Makanya kalau zakat uang hari ini nisabnya agak tinggi. Kan 85 gram, Ibu. Ya, kalau zakat perhiasan nanti ada aturannya tentunya. Ya, mayoritas para ulama mengatakan tidak ada zakatnya kecuali memang kadar yang dimiliki itu di atas rata-rata. Di atas rata-rata ya Ibu. Misalnya kalau wanita itu memiliki perhiasan pasang, bongkar pasang, ganti-ganti gitu ya. Itu jumlahnya misalnya rata-rata 100 gram, maka ketika memiliki lebih daripada itu kena zakatnya dengan syarat-syarat yang lain. Tapi kalau normal jumlahnya nggak ada zakat. Oke, dikasih hadiah sama suami 100 gram, Masya Allah. Ini sayang mah ada kalung, Masya Allah gitu ya. Mau dipakai nggak boleh, jangan dipakai, biar aku yang makain kan gitu kan. Masya Allah. Apa yang kita lihat Ibu? Apakah sosok suami yang Masya Allah, yang dermawan, yang ganteng, yang tampan, yang baik? Ya, itu kacamata zahir kita para ummahat. Tapi hati yang kenal Allah, apa yang terpetik? Subhanallah, alhamdulillah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang menghadirkan suami sebaik ini. Yang diingat siapa Ibu? Allah. Dan ini perlu riyadhah, perlu latihan. Sehingga orang yang hatinya hidup, apapun yang dilihat, mampu menghantarkan kepada keagungan Allah, mengingatkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sudah ma'rifatullah itu Ibu, dengan betul-betul bukan hanya tauhid secara teori, tapi betul-betul kenal Allah, paham asma dan sifat Allah, hatta musibah yang menghampiri seorang hamba, yang mampu paham, yang mampu menerjemahkan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kan nggak mau menerjemahkan sayang Allah ya Ibu. Bahasa Allah menyayangi kita itu nggak semua dalam bentuk anugerah. Kalau bentuknya anugerah semuanya, semua orang bisa berterima kasih. Ya Allah, aku ikhlas dikasih nikmat ya Allah. Ya semua ikhlas. Tapi bahasa kasih sayang Allah di balik musibah itu tidak semua mampu menerjemahkan bahasa cinta Allah. Sama halnya ketika kita merawat anak kita, ya mendidik anak kita. Anak kita itu megang HP misalnya lama-lamaan. Kita sebagai ibu atau punya cucu kan gemes juga ya. Akhirnya diminta, ayo nak, sudah selesai. Ya, jangan lanjut, dah lama. Enggak mau, akhirnya kita ambil. Jangan lama-lama. Ya, apa yang di pikiran anak ibu? Anak yang hanya mandang dengan pandangan anak, apa yang disimpulkan? Ini mama jahat banget. Apa sih HP doang? Mama juga pakai HP kan gitu kan? Kan gitu. Kenapa seperti ini? Karena tidak mampu menerjemahkan bahasa sayang orang tua. Nanti baru ketika dewasa sudah punya anak baru ingat nangis, ingat mamanya, ingat bapaknya yang sudah meninggal dulu, Masya Allah. Kan itu Ibu. Sama halnya kasih sayang Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim fi kulli hal, di setiap keadaannya. Allah tidak hanya sayang di balik anugerah, Allah juga maha kasih di balik setiap musibah. Ini bisa dideteksi oleh siapa? Orang yang basirahnya bersih Ibu. Ya, kalau kita bicara tentang basar dan basirah. Dan salah satu untuk membersihkan hati kita adalah tenggelam dalam ketaatan, hindari kemaksiatan. Bagaimana basirah bisa tajam? Setiap hari konsumsinya maksiat. Bagaimana bisa menangis karena Allah? Kalau setiap hari tenggelam dalam kejahiliahan, menentang Allah Subhanahu wa taala. Sulit Ibu, ya, sulit sekali orang kemudian khusyuk, hatinya khusyuk, bisa menangis dalam sholatnya kalau dia tiap hari konsumsinya hanya kemaksiatan. Baik para ummahat, kita lanjutkan. Sampai hati manusia pada waktu itu kata Rasulullah, ya, dibagi menjadi dua bagian. Ada hati yang bersih, putih kata Rasulullah. Namun ada hati yang hitam legam. Diibaratkan oleh Rasulullah kalkuzi mujakhian, seperti teko, tempat air, kendi dan semisalnya yang terbalik. Itu kiasan yang mendalam Ibu. Ini tempat minum, nggak ada tutupnya ya. Fungsinya tempat minum apa para ummahat? Menampung air. Ketika dibalik, apa yang terjadi? Tumpah. Oke. Ibu-ibu kalau tadabbur Quran, air, jadi air itu apa namanya? Karunia Allah. Makanya Al-Quran itu sering diibaratkan air. Turun dari langit. Wahyu itu air Ibu. Sedangkan hati manusia seperti tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala seringkali menyampaikan pada kita, air yang turun ke langit menyuburkan tanah, bahkan bumi yang tandus. Ya, sering kita dapatkan Ibu. Itu bahasa yang mendalam aslinya. Air, bumi, tanah yang tandus.
Maka Al-Quran, wahyu itu kalau menyentuh hati, akan menghidupkan hati. Basirohnya akan jadi tajam. Hatinya menjadi cemerlang. Oke? Tapi tadi ada hati yang menyerap. Jadi orang itu kalau mendapat kebaikan kok sulit mengamalkan. Tapi keburukan yang datang sedikit saja langsung dia serap, Ibu. Ada model seperti ini. Kumpul sama orang baik, itu terwarnanya kok sulit terwarnanya. Jadi sulit berubah. Tapi ketika kumpul dengan keburukan, orang-orang buruk mudah sekali berubah. Nah, di sini para ummahat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan seperti teko yang terbalik. Artinya apa? Hati yang tidak menampung hidayah Allah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Hati seperti ini tidak kenal yang ma'ruf, tidak mengingkari kemungkaran kecuali apa-apa yang diserap oleh hawa nafsunya, wal'iyadu billah. Nah, ini gambaran umum bagaimana kerja fitnah malapetaka balak di akhir zaman, ya Ibu. Tidak langsung, semua proses, Ibu. Tidak langsung tiba-tiba, oh kafir, enggak kayak gitu. Orang mukmin yang awalnya sholat tiba-tiba enggak sholat, tidak, ada prosesnya. Ini cara kerja fitnah di akhir zaman. Rasulullah mengibaratkan seperti anyaman tikar, satu demi satu hilang sampai puncaknya orang itu wal'iyadzubillah tidak kenal yang ma'ruf, tidak kenal yang mungkar, lebih parah lagi menyuruh yang mungkar dan memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf, wal'iyadzubillah. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ummahat. Nah, tadi kita sudah sampaikan tentang ciri-ciri fitnah duhaimah, ya, para ummahat. Yang pertama apa? Fitnah yang panjang. Bukan fitnah sesaat. Bukan sehari, 2 hari, ya Ibu. Berkepanjangan. Ketika orang itu mengira bahwasanya fitnah ini selesai, maka ia berlanjut. Yang kemudian fitnah ini menyasar hati para ummahat, dan inilah ujian keimanan. Sebagaimana tadi dibaca oleh salah satu ummahat, ayat di surat Al-Ankabut ayat 2-3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang itu mengira akan dibiarkan mengatakan kami beriman sampai mereka diuji? Jadi ada ujian-ujian yang menyasar keimanan para ummahat, ya, ujian-ujian yang menyasar keimanan. Apakah kita tetap istiqomah di atas iman, di atas amal soleh? Kadang ada ujian yang sifatnya fisik, ada ujian menyasar harta kita, keluarga kita, ada ujian yang sifatnya apa? Kefakiran, ya. Maka keistiqomahan itulah sesuatu yang paling mahal dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian kita itu kalau dibandingkan para salaf belum seberapa loh, Ibu. Alhamdulillah, paling kita diuji apa sih, Ibu? Ya, ujiannya apa? Ya, kadang sakit, ya. Ustaz, duitnya banyak tapi nggak boleh makan nasi, kan gitu. Nah, nggak ada nasi, ada yang lain kok, kan gitu kan. Alhamdulillah. Ya, mungkin diuji. Ya, Masya Allah, kalau dibandingkan para pendahulu kita itu, betul, Ibu. Ada seorang imam, Imam Ahmad. Kenal nggak, Ibu? Ya, insya Allah kenal. Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, seorang imam besar ahli hadis. Dalam riwayat beliau itu hafal 1 juta hadis. 1 juta ini maksudnya jalur hadis, ya Ibu. Kadang satu hadis memiliki 5 jalur, maka dihitung 5. Karena kalau di total hadis-hadis Nabi secara definitif, ya, itu nggak sampai 1 juta. Ya, mungkin puluhan ribu. Tapi kok bisa hafal 1 juta hadis? Maksudnya apa? Maksudnya hafal dengan jalurnya. Rasulullah menyampaikan kepada beberapa sahabat, dihafal, ya. Para sahabat hafal, disampaikan pada murid-muridnya. Nah, setiap jalurnya hafal. An fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Qala Rasulullah. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Qala Rasulullah. Itu 1 juta hadis. Masya Allah. Nah, ibu-ibu berapa ribu kira-kira? Masya Allah. Hadis Arba'in belum hatam-hatam, ya Ibu. Masya Allah. Arba'in Nawawiyah 40 sekian, ya. Saya mencoba menghafal, Ustaz. Menghafal 5, lupa 10. Nah, hutang kan berarti.
Nah, Imam Ahmad itu menjadi imam sosok yang luar biasa hari ini. Ilmunya kita nikmati, hadis-hadisnya kita nikmati. Ternyata tidak semulus yang kita bayangkan perjalanan imannya. Nah, pada masa beliau, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, itu beliau diuji, Ibu. Pemerintah khalifah pada waktu itu terpapar virus Mu'tazilah. Mu'tazilah tahu para ummahat? Mu'tazilah itu salah satu sekte dalam Islam. Kalau kita berbicara tentang Mu'tazilah butuh sedikit waktu. Mereka punya beberapa prinsip yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip yang kemudian mungkin pernah kita dengar ada orang yang tidak percaya azab kubur. Nah, ini salah satu keyakinan Mu'tazilah karena mereka mempunyai prinsip akidah hal yang gaib terkait dengan keyakinan, dalilnya harus Al-Quran. Kalau hadis, hadisnya sampai derajat mutawatir. Nah, apa itu mutawatir, Ustaz? Ya PR lagi nih kan gitu kan. Intinya itu, Ibu. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu hadis yang sahih, walaupun satu jalurnya cuma satu sampai ke Rasulullah, satu yang penting sahih, itu sah digunakan dalam perkara akidah dan sah digunakan dalam masalah hukum, fikih, ibadah dan sebagainya. Ya, Ibu. Nah, mereka mengklaim bahwa azab kubur adalah satu keyakinan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang menunjukkannya walaupun sahih tidak sampai derajat mutawatir. Ini dalam hal ini. Tapi dalam hal yang lain, Mu'tazilah itu ada kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah, Ibu. Nah, ini kajian dalam akidah tentang asma dan sifat. Pro kontranya panjang banget, ya Ibu. Sampai Allah di mana? Allah istiwa di atas arsy. Ini di atas maksudnya apa? Ini ditakwilkan atau tidak? Kan panjang itu, Ibu. Sampai orang gontok-gontokan habis-habisan kan gitu, masalah akidah. Nah, kelompok Mu'tazilah ini kelompok yang menolak sifat-sifat Allah, Ibu. Allah punya nama, namun nama yang tidak terkandung sifat di dalamnya. Ibu-ibu mungkin sebagian bingung. Kok bisa, Ustaz? Bagi yang bingung, alhamdulillah berarti masih normal. Kan gitu. Nama tidak mengandung sifat kan unik ya. Allah Ar-Rahman tapi tidak memiliki sifat rahmat. Lah, gimana nih? Allah yang maha pengasih tapi nggak punya kasih. Ya Allah yang maha sayang tapi tidak punya sifat sayang. Nah, ini Mu'tazilah. Nah, efeknya, Ibu, dampaknya mereka kaum Mu'tazilah meyakini Al-Quran bukan firman-Nya Allah, bukan kalamnya Allah, tapi apa? Makhluk. Ciptaan Allah seperti kita. Allah menciptakan Al-Quran, ditaruh di Allahul Mahfuz, kemudian diambil oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Bukan kalamnya, sumbernya bukan kalamnya. Allah tidak pernah berfirman, tapi Allah menciptakan. Sedangkan kita yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Allah pernah berfirman seperti itu, ya, dan kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, pada waktu itu, Ibu-ibu, hampir seluruh ulama tunduk kepada pemerintah karena ketika tidak mau tunduk, Ibu, mereka dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Imam Ahmad teguh dengan pendiriannya. Ini ujian iman. Masya Allah, ya, akhirnya beliau dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara dicambuk. Setiap pagi dicambuk. Yang diceritakan apa? Cambukannya itu kalau dicambukkan kepada seekor unta, maka langsung menderum unta itu. Saking dahsyatnya. Lalu apa yang menjadi doa Imam Ahmad? Bukan minta pada Allah, ya Allah ringankanlah siksaan saya, ya Allah, ya bebaskan saya. Tidak ternyata. Tapi Imam Ahmad mengatakan, ya Allah, ya jangan sampai cambukan mereka itu mengenai tali celana saya sehingga aurat saya terbuka dan akhirnya saya malu di hadapan orang. Masya Allah, para umat. Sampai berganti khalifah yang berikutnya pemikirannya terbuka dan menerima akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Ahmad dibebaskan dan apa yang terjadi, Ibu? Selama 28 hari tidak bisa berjalan karena dahsyat siksaan luar biasa. Nah, ini cobaan iman ya, Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah kita kan mempertahankan iman. Dicambuk nggak, Ibu? Alhamdulillah, taklim, alhamdulillah, tempatnya enak, adem, kasih makanan, kasih minuman, kan gitu. Ya, Ustadz datang, alhamdulillah disambut, ahlan wa sahlan Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah saya datang tidak dicambuk, kan? Alhamdulillah. Ya. Ini Masya Allah, makanya pada fikum para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cobaan keimanan. Cobaan keimanan
yang kemudian sifatnya adalah berkepanjangan. Berkepanjangan tidak sehari dua hari, akan berkepanjangan dan menyasar semua umat. Dan para ummahat ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti di akhir zaman kebenaran itu juga akan menjadi asing. Ya, para ummahat, kebenaran itu akan menjadi asing sebagaimana ya kebenaran itu muncul di awal kali disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang-kadang orang ingin mengkaji ya sunnah-sunnah Nabi dicurigai ya ibu, ingin mengamalkan ya sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dituduh macam-macam, ya dituduh ini, dituduh itu. Orang memakai jilbab besar, ya, dituduh apa? Dituduh teroris kan biasa tuh ibu. Dituduh apa? Wahabi atau apa kan gitu kan? Ala kulli hal para ummahat, ini juga menunjukkan bahwasanya nanti semakin asing daripada apa di akhir zaman ajaran Islam sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, pada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu muncul dalam keadaan terasing, kemudian akan terasing pula, nantinya akan kembali terasing. Makanya ya beberapa ajaran yang dianggap mungkin aneh ya ibu. Kita bicara tauhid, kita bicara apa namanya kebenaran, ya dianggap aneh oleh sebagian orang, ataupun malah ritual-ritual yang menyelisih agama dianggap biasa, ya dianggap biasa. Ada orang yang menyembelih hewan, kemudian kepalanya diarungkan ke laut selatan, laut utara ya. Untuk apa? Untuk apa namanya memuliakan Nyi Roro Kidul atau apa ibu? Pernah ketemu Nyi Roro Kidul? Pernah lihat nggak? Di film paling ibu ya. Andaikan ada sosok itu pasti sosok jin ibu. Karena disebutkan dalam hadis, ya setan itu, iblis itu singgasananya di atas lautan, di atas air. Makanya kalau kita ke sungai atau apa, banyak berlindung pada Allah. Ya, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Lewat satu tempat yang katanya banyak penampakan. Ingat ibu, penampakan itu pasti jin. Tidak ada kemudian ruh gentayangan tuh nggak ada ibu. Orang meninggal kemudian ruhnya pulang. Ya, ada 3 hari, 7 hari, 40 hari masih di rumah, itu nggak ada dasarnya yang sahih. Ada tapi tidak sahih. Ya, jadi nggak ada ruh gentayangan. Kadang sebagian orang itu makanya dianggap biasa. Kalau kita melarang malah aneh. Ya, di sebagian daerah ada orang meninggal, itu malam harinya pintunya dibuka, disediakan di rumah itu kopi gitu kan, rokok loh. Yang meninggal perempuan waktu hidup nggak ngerokok, ya sediain rokok juga kan gitu kan. Jadi agak aneh. Nah, ada orang sini, orang Jakarta pulang, neneknya meninggal kan gitu. Ya dia nggak ngaji-ngaji juga, tapi jadi aneh. Loh, kenapa ini kan? Malah jadi serem kan gitu kan? Kok pulang kan gitu kan? Jadi tidak ada ruh itu gentayangan para ummahat. Andai kan bisa pulang itu nggak nakut-nakuti orang, nggak. Pasti ngaji hadir di sini gitu kan. Ngapa bu gitu kan? Kain kafan. Oh ngaji ustaz kan gitu. Bukan nakut-nakuti orang tambah dosa kan gitu. Jadi tidak ada istilah ruh gentayangan. Makanya penampakan yang ada jin. Makanya para ummahat, ya penampakan itu jin. Jin menampakkan bisa karena itu memang ujian Allah. Bukan berarti orang yang melihat jin itu kerasukan, enggak. Ya, ada anak indigo belum tentu kerasukan. Memang itu takdir Allah. Nanti kita berusaha untuk meruqyah, ya, bacakan beberapa ayat, titipkan di matanya, kemudian kita mohon agar ditutup pandangannya oleh Allah kan gitu kan. Ataupun terkadang orang itu kena gangguan jin bisa melihat jin. Tapi tidak semua orang yang kadang-kadang melihat itu kena jin, bukan. Bisa jadi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian salaf yang pernah melihat ibu. Imam Mujahid, seorang tabi'in itu pernah melihat jin. Ketika duduk-duduk ngajarkan Quran, jinnya nongol, dikejar, kepleset-pleset itu jin ibu. Nah sekarang kita kebalik, yang kepleset-pleset itu kita atau jinnya kan gitu kan? Kita yang lari ya ibu.
Ya, baik. Jadi keterasingan, hal-hal yang asing, makanya para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, bagaimana akhir zaman itu kita itu semakin semangat thalabul ilmi. Ini penting sekali. Mengenal apa itu tauhid, mengenal apa itu syirik. Kita mengenal sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran sesuai dengan syariat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat, ya, agar kita tidak tenggelam para ummahat. Makanya kita khawatirkan para ummahat, barakallahu fikum, bukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini. Tentunya bukan berarti kita nggak sedih, Ibu. Lihat anak-anak yang kemudian masih kecil, tidak ada lagi orang tuanya, kan gitu. Ada seorang bapak yang kemudian tidak ada istri lagi, anak-anak semua meninggal. Tapi Masya Allah, luar biasa keimanannya, Masya Allah. Ya, kita tidak mengkhawatirkan keimanan mereka itu. Ada seorang bapak-bapak yang kemudian istrinya meninggal, orang tua meninggal, anak-anaknya meninggal. Dia membawa jasad anaknya, kan gitu. Ya Allah, aku rela, silahkan ambil apapun dari hidupku, yang penting kau ridho kepadaku, ya Allah. Itu tingkatan iman luar biasa. Yang kita khawatirkan bukan mereka ternyata, tapi diri kita. Siapa yang menjamin iman kita sampai akhir hayat kita, bersama kita? Saudara-saudara kita mungkin di sebagian wilayah di Gunung Kidul misalnya, ya, yang disasar keimanannya, ini yang kita khawatirkan para ummahat. Ini yang kita takutkan. Fitnah yang menyasar keimanan. Ya, paginya mukmin, sorenya kafir. Ya, karena tidak mengenal kebenaran, ini dikira tauhid, ternyata kesyirikan. Dikira kesyirikan, dikira kebatilan, ternyata itu adalah tauhid. Atau dalam masalah muamalah, ada yang menyangka bahwasanya ini boleh, ternyata riba. Ada yang mengatakan riba itu halal, macam-macam kan, Ibu. Makanya para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita bicara riba di akhir zaman, maka riba itu kan ada dua. Ya, kita pahami mana yang baik, mana yang benar, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ada riba yang sifatnya dain. Dain itu hutang, Ibu. Riba hutang. Dan ini sudah familiar. Ya, contohnya seperti orang yang menghutangkan kepada orang lain dan mensyaratkan agar kembali dengan jumlah yang lebih besar. Itu riba dain namanya. Riba jahiliyah. Atau ketika menghutangkan ke orang, sudah jatuh tempo tidak bisa membayar, ada dendanya. Nah, ini riba dain. Ya gitu. Kalau kita hutang di bank kira-kira gitu nggak, Ibu? Iya. Hutang berapa balik berapa, kan gitu. Kalau terlambat ada dendanya nggak? Nah, ya, itu namanya riba dain. Yang kedua riba namanya bay'. Bukan baik, bagus, bukan bay', pakai ain. Riba dalam jual beli. Nah, ini yang penting kita pahami para ummahat. Ya, ketika terjadi jual beli atau barter, barang-barang yang memang ribawi, komoditi riba, maka harus diperhatikan syarat-syaratnya. Kenali komoditi riba. Maka jangan sampai kita hidup di akhir zaman ketika disampaikan oleh para ustadz, ini dosa riba luar biasa. Ya, dosa riba luar biasa. Ancaman di barzah, ancaman ya nanti di akhirat. Ya, pemakan riba mereka akan berenang di sungai darah. Ketika melipir itu kemudian dilempari batu mereka itu. Dan nanti dibangkitkan di hari kiamat seperti orang yang kerasukan. Kan gitu nih, riba. Bukan hanya takut, Ibu, tapi kita mengenali riba apa saja, Ustaz? Nanti ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba yad. Apa itu? Komoditi riba itu apa? Ini. Kalau terjadi barter ini dan ini, syaratnya harus ini, kan gitu. Makanya Ibu-ibu mungkin pernah mendengar ya pro kontra terkait dengan jual beli emas secara tidak tunai, kan gitu. Bahkan mungkin salah satu produk bank syariah ada tabung emas, kan gitu, kan nyicil emas. Nah, kan gitu, Ibu. Emas itu masuk komoditi riba, kata Rasulullah, adzahab bidzahab. Emas komoditi riba, dan uang, mata uang modern itu dikiaskan dengan emas. Makanya Ibu kalau punya tabungan, zakatnya nisabnya pakai nisab apa, Ibu? Emas, kan? Ya, makanya kalau rupiah dengan emas, dolar, ringgit dengan emas, rial dengan emas, ini terjadi pertukaran. Ada syaratnya. Satu syarat, Ibu, apa itu? Dilakukan secara tunai walaupun tidak
sepadan. Karena memang beda. Tidak harus sama. 1 gram emas, 1 gram rupiah kan nggak mungkin. Ya 1 gram emas sekian juta rupiah. Boleh. Tetapi yang wajib adalah tunai. Kalau tidak tunai Ibu, bukan riba fadl namanya, tapi kena riba yad atau riba nasi'ah, riba penundaan. Nah, apa sih Ustaz ini? Saya kan sama-sama ridho Ustaz. Tetapi inilah syarat yang diberikan oleh syariat. Makanya nanti kalau ada jual beli emas ya Ibu dengan sistem cicilan, pasti ada yang agak nyesel ya Ibu. Ini berapa harganya? 1 gram 1 juta. Saya cicil ya selama 6 bulan. Cicilannya sekian flat. Oke, flat, nggak ada ininya. Oke. 6 bulan kemudian emasnya harganya tinggi. Waduh, kalau tahu mah nggak saya jual. Kan gitu kan? Beda kalau cash sudah, saya terima uangnya, emas sudah 6 bulan kemudian naik, ya sudah, memang sudah rezeki dia kan gitu. Ketika saya terima uang cash pada waktu itu, bisa belanja emas lagi. Makanya saya pernah kecil-kecilan usaha LM Ibu. Itu naik turun luar biasa, apalagi hari ini. Ya. Jadi jual beli hari ini, orang beli hari ini, kita kasih hari ini, uang kita terima, kita belikan lagi setiap gramasi yang kita keluarkan. Misalnya 10 gram hari ini keluar, kita juga beli gramasi hari itu, kita ngambil selisih cuma 30.000, 50.000 Ibu. Tapi jangan sampai emas itu berkurangan gitu. Penjual kan seperti itu. Orang beli emas ke kita berapa gram, maka hari itu kita beli emas senilai itu juga 10 gram, tapi kita ambil selisihnya. Saya jual ke Ibu 10 gram, waktu itu misalnya 9 juta, saya beli 8 juta sekian ratus ribu. Ada untung 50.000, 30.000, terus seperti itu. Ya, kalau cicil 6 bulan kemudian, harga emas Allahul Musta'an. Baik para umat, ini salah satu contoh di dalam masalah riba. Barakallahu fikum para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, fitnatut tuhaima di sini salah satu bentuknya adalah ketika emosi seseorang itu mengalahkan ilmu. Ya, emosi seseorang itu mengalahkan ilmu. Makanya hari ini yang siapa yang lantang suaranya didengarkan itu Ibu. Yang viral lebih dipercaya. Kadang-kadang artis lebih diikuti daripada ustadz ya. Kan gitu. Yang viral lebih diikuti. Bahkan yang sabar ditinggalkan. Orang yang kemudian menyampaikan ilmu itu tidak ditaati. Orang yang amanah tidak dipercayai. Benar Ibu? Makanya disebutkan dalam hadis, gambaran tentang akhir zaman, nanti akan muncul masa di mana orang-orang dusta dibenarkan, orang-orang yang jujur dianggap dusta. Ya, amanah tidak diberikan kepada ahlinya. Ya, memberikan jabatan atau amanah itu karena tanda terima kasih Ibu, bukan karena kemampuan. Ini juga termasuk bagian daripada fitnah di akhir zaman. Bisa masuk kategori fitnah ad-duhaima. Ya, makanya kita di sini para ummahat diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ya. Jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya Ibu. Di akhir zaman yang penting orang tuh viral kan gitu. Nggak ngerti, ikut-ikutan. Jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Nah, di sini. Dan kemudian para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk fitnah duhaima, ya, yaitu ketika hawa nafsu mengalahkan hukum Allah. Hawa nafsu mengalahkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diuji Ibu untuk bisa tunduk terhadap hukum-hukum Allah.
mengalahkan hawa nafsu kita di hadapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum Allah di sini, barakallahu fikum, ada hukum yang sifatnya personal, ya Ibu. Hukum Allah yang kita bisa laksanakan secara personal seperti sholat. Ya, sholat ini hukum Allah. Kemudian apa? Misalnya menutup aurat, ini kewajiban, ini hukum Allah Ibu. Dan ingat, hukum-hukum Allah itu bukan seperti makanan prasmanan ya. Mana yang kita suka kita comot, mana yang kita tidak suka kita tinggalkan, bukan. Ya, melaksanakan kewajiban. Walaupun hari ini banyak syubhat ya Ibu. Ada orang Islam mengatakan jilbab tidak wajib, ada nggak? Ya, jilbab tidak wajib. Kemudian ada orang yang kemudian, mohon maaf, ada yang menyerang ya para wanita muslimah yang berhijab, bercadar. Walaupun ini bukan kesepakatan para ulama, tapi setidaknya adalah hasil ijtihad para ulama. Sebagian mereka itu berpendapat cadar itu wajib Ibu. Tapi bukan ijma ya, bukan konsensus para ulama. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Ibu? Karena wanita itu beda sama laki-laki. Wanita itu, apa yang mereka miliki, tubuh mereka itu fitnah, godaan bagi laki-laki Ibu. Apapun itu. Ya, salah satu sumber fitnah adalah wajah ya Ibu. Makanya kadang-kadang kerudung itu tidak bisa menutup kecantikan, malah tambah cantik kan gitu kan. Nah, makanya kalau orang laki-laki naksir kepada seorang wanita, wah jatuh hati Ibu. Kamu jatuh hati sama si fulan ya, Mas? Iya, sama si fulana. Iya, kenapa? Pasti jawabannya apa? Wajahnya cantik. Atau mungkin ada yang mengatakan karena mata kakinya cantik Ustadz, ada nggak? Ya, nggak ada ya Ibu. Padahal menutup mata kaki wajib nggak? Termasuk kaki. Kalau menutup mata kaki itu wajib, maka menutup wajah aslinya lebih wajib. Karena tempat ketertarikan itu di wajah, bukan di mata kaki kan gitu kan. Masya Allah. Nah, di sini para ummahat syubhat, Masya Allah. Ya, menguji ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting saya baik Ustaz. Walaupun saya belum pakai jilbab, saya sudah berusaha menjilbabi hati saya. Kan itu sering kita dengar. Ingat para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, menutup aurat itu wajib. Sedangkan puasa Senin Kemis hukumnya sunnah. Qiyamul Lail hukumnya sunnah. Salat duha hukumnya sunnah. Maka sebesar apapun pahala kita dari Qiyamul Lail, sekian jam kita berdiri, sekian banyak sedekah yang kita keluarkan, sedekah sunnah, salat duha, puasa Senin Kemis kita lakukan, pahalanya tidak pernah mengalahkan pahala menutup aurat. Ya, kadang-kadang setan itu masuk di situ kan Ibu. Ya, setan itu masuk. Salat sunnah jalan masuk ke masjid, salat duha kan gitu kan. Masuk ke masjid nggak pakai kerudung, kemudian pakai mukena, habis pakai mukena dilepas lagi kan gitu kan. Maka ada salah satu guru kita yang dulu dari Yaman kunjung ke Indonesia, mampir di sebuah masjid, ada mbak-mbak masuk ke masjid nggak pakai kerudung Ibu. Ya, tadi guru tadi, ini orang kafir masuk masjid ngapain katakan? orang kafir katakan. Akhirnya pakai mukena, Islam, masuk Islam kan? Masuk Islam katanya. Salat, ya selesai doa, zikir, kemudian keluar, kafir lagi kan gitu kan? Karena pemandangan ini jarang ia lihat kan gitu kan, Masya Allah. Maka wanita muslimah Indonesia itu unik Ibu ya. Ya, nggak pakai kerudung tapi banyak yang baik, alhamdulillah. Tapi perlu kita bimbing, karena khawatirnya ketika mereka ngaji dengan orang yang salah, apa yang tertanam pada pikiran mereka, mindset mereka, yang penting baik, sholatnya jalan, sedekah jalan, walaupun tidak pakai kerudung. Ya Ibu, ini juga fitnah, syubhat, kesamaran yang banyak muncul di akhir zaman. Maka ibu-ibu, terhadap hukum Allah kita sami'na wa ata'na. Kita tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita taat pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun terkadang ya bertentangan dengan nafsu kita ya Ibu. Habis maghrib gitu kan, atau mau sholat sudah make up, malah batal gitu kan. Gimana nih kan gitu kan? Ini ujian kita ini. Sayang dong Ustadz gitu kan, setengah jam nih make up nih, ditahan-tahan malah batal kan gitu kan, wudhu lagi gitu kan. Ini ujian kita. Jadi salah satu fitnah akhir zaman ya Ibu, umat Islam itu dibawa kepada satu titik untuk tidak ridho terhadap hukum Allah. Apalagi hukum-hukum Allah yang berat ya Ibu. Contohnya apa? Misalnya dalam masalah tindak pidana dalam Islam ya.
Orang yang mencuri hukumnya potong tangan kan gitu kan. Berat ya Ibu, tetapi jangan lihat dari satu sisi. Orang yang mencuri bukan hanya sekedar mencuri para ummahat, tapi mencurinya ya seberapa, karena faktor apa, karena profesi atau karena lapar kan gitu. Ya dalam kondisi seperti apa, dihadirkan saksi-saksinya. Kemudian kalau memang sudah terbukti, jelas, kadarnya jelas, potong tangan, dan itu pun tidak dilakukan oleh personal kaum muslimin. Apalagi hari ini tidak ada peradilan Islam, nggak boleh Ibu. Ada pencuri kemudian potong tangannya, dosa, nggak boleh. Ya. Kemudian kalau dalam Islam Ibu, andaikan hukum ini dipraktekkan, orang yang mencuri dipotong tangannya ya sampai pergelangan tangan. Andaikan dengan dipotong tangannya itu, nafkah yang dihasilkannya berkurang Ibu. Biasanya kerja dengan dua tangan ya. Dipotong salah satu tangan, bekerja dengan satu tangan kan berat. Nafkah yang dibutuhkan itu besar, sedangkan pemasukannya tidak sebesar sebelumnya. Maka kekurangannya ditanggung oleh negara. Masya Allah ya Ibu. Masya Allah ya. Luar biasa. Tidak dilihat dari satu sisi, potong tangan sadis banget nih Islam. Kan gitu ya. Atau mungkin ibu-ibu pernah melihat ya ketika umroh atau apa ya. Mungkin kalau saya nggak tega memang. Ada hukum eksekusi, hukum mati bagi orang yang bunuh dengan sengaja. Wah, itu kalau dilihat dari satu sisi sadis ya Ibu. Masya Allah. Tetapi perhatikan, kalau pembunuhan itu ditanyakan kepada pihak korban, pasti mintanya apa? Nyawa dibalasnya, pasti itu Ibu. Qisas namanya. Karena itu adalah melegakan hati Ibu, kemudian ada efek jera sehingga orang itu tidak mudah-mudah menghilangkan nyawa orang lain. Ya, di sini satu bagian para ummahat termasuk fitnah akhir zaman, dan sebagian ulama mengkategorikan fitnah duhaima, yaitu manakala manusia itu digiring pada satu sikap untuk tidak peduli terhadap hukum Allah. Hukum yang bisa kita laksanakan, alhamdulillah kita sami'na wa ata'na, bisa sholat, ya. Hal yang mungkin tidak sesuai dengan hasrat kita ya Ibu, menutup aurat. Ada sebagian orang ya, mencari kerja susah, giliran sudah diterima kerja, syaratnya buka kerudung. Ujian nggak Ibu? Ujian iman kan Ibu? Ya Allah, saya punya ibu yang sakit, punya tanggungan. Ini gimana nih coba? Berat ya? Mencari kerjaan susah, diterima gajinya bagus, di tempat riba. Ujian nggak Ibu? Masya Allah. Makanya kita itu kalau melihat orang maksiat para ummahat, jangan meremehkan orangnya. Kita dakwai, kita doakan Ibu. Karena disebutkan walaupun hadisnya dhaif, ini pelajaran bagi kita. Tidaklah seorang yang menghina pelaku, merendahkan pelaku maksiat, kecuali dia akan diuji sebelum ia mati dengan maksiat itu. Iya, kita doakan, kita dakwai. Kalau dia muslim, ya kita nggak ngerti masa depan dia seperti apa. Walaupun hal ini para ummahat tidak menjadikan kita diam, tidak mengingkari kemungkaran, kan gitu kan? Korupsi haram ya haram. Tapi jangan sampai kemudian merendahkan, takutnya kita diuji seperti itu Ibu. Maka di antara bentuk syukur kita apa? Alhamdulillah hari ini kita nggak diuji seperti itu. Ya benar ya Ibu ya. Misalnya kita diuji nih, Ibu, Pak, ini ada proyek nih. Halal nggak Pak? Halam, halam bukan haram nih. Halam Ibu, setengah-setengah nih. Ya. Tawar berapa? 100 juta. Enggak. Haram kata dia. Oke, tolak 100 juta. Apa sih? Untuk ibu-ibu Jaksel enggak ada ini nih kan gitu kan? Masya Allah. Tawar ini proyek. Gimana? Halal haram. Ya, agak-agak sih kan ini. Berarti syubhat ya Ibu. Berapa? 5T gitu. Wah, 5T nih. Udah dah, saya istikharah dulu kan gitu. Makanya alhamdulillah kita tidak diuji seperti itu, alhamdulillah. Ya, para ummahat, kita tundukkan hati kita, tunduk patuh terhadap hukum Allah, baik yang bisa kita laksanakan hari ini ataupun hukum-hukum yang kita tidak atau belum bisa melaksanakan hari ini para ummahat. Kita tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk bagian yang bisa menyeret pada kekufuran adalah mengingkari hukum-hukum Allah. Nanti rinciannya panjang ya Ibu. Hukum Allah terkait dalam masalah ibadah. Hati-hati Ibu. Ibadah misalnya apa?
Ibadah haji ibu-ibu di mana? Ke Mekah kan? Ya, ibadah haji di bulan haji. Ada orang muncul kemudian mencoba mengkritik hal-hal yang sakral dalam Islam. Ya, orang yang sholat di Masjidil Haram tidak diterima kan gitu. Yang ibadah di sana seperti binatang katanya. Itu siapa tuh abah-abah siapa itu? Ya, ibu-ibu mendengar nggak? Ya, kalau nggak mendengar, alhamdulillah. Ya, iya betul, yang merah putih itu saya sampaikan. Ya, masalahnya coba lihat ibu, yang hadir di pengajian juga orang berpeci, pakai kerudung, mantok-mantok juga ibu. Kita berpikir ya, ini kan jalan ini fitnah ibu. Ini lebih bahaya daripada fitnah, cobaan musibah yang menyasar teman-teman kita, saudara kita di Aceh banjir itu. Mungkin mereka kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai, tapi Allah ingin mengangkat derajat mereka. Dan bisa jadi keluarga yang kemudian mati tenggelam diterima syahidnya oleh Allah. Kita nggak ngerti kan gitu. Walaupun tragis secara mata zahir. Tapi orang-orang yang hadir di pengajian itu gimana coba? Disampaikan sosok yang dikatakan alim atau tokoh atau apa, mengajari hal-hal yang tidak sesuai daripada hukum-hukum Allah. Ya, kan gitu. Orang liberal kan gitu, Ibu. Menyasar hal-hal yang sakral. Ya, ini haji kan seringkali terjadi kecelakaan karena padatnya jamaah. Kalau boleh usul, kalau bisa haji itu dibuka setiap bulan kan gitu kan. Bulan Muharram, kuotanya berapa kan itu Ibu. Bulan Safar kan gitu kan. Dan ini Masya Allah, kalau orang itu nggak punya ilmu apa? Komentarnya, ini dia satu kebijaksanaan. Kan gitu. Ini fitnah luar biasa. Kalau kita ngikut mantuk-mantuk, bisa jadi paginya kita mukmin, sorenya sudah dianggap mukmin lagi. Ini yang bahaya Ibu. Fitnah yang menyasar akidah, fitnah yang menyasar agama, disamarkan hukum-hukum Allah, disamarkan tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Makanya ringkasnya para ummahat. Ringkasnya seperti ini. Fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman itu terkumpul pada dua fitnah. Ingat, makna fitnah bukan menuduh. Bukan tuduhan para ummahat. Fitnah itu cobaan, balak dan malapetaka di akhir zaman itu terfokus pada dua. Yang pertama yang disebut dengan fitnah syubhat. Ya. Fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu apa Ibu? Syubhat maknanya adalah sesuatu yang samar. Ibu-ibu sering mendengarkan kata-kata ini, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis, al-halalu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya, umurun mustabihat, ada perkara-perkara syubhat. Ya, kesamaran. Oke, Ibu. Jadi kesamaran di sini yang dimaksud apa? Kesamaran ketidakjelasan dalam memahami agama. Tidak paham urusan agama. Ya, jarang ngaji. Sekali ngaji ke orang yang nggak benar Ibu, maka hati-hati di sini. Orang hijrah Ibu meninggalkan jahiliyah, kemaksiatan, ngaji ketemu orang-orang yang kemudian mengafirkan kelompok lain, ada nggak Ibu? Menganggap orang lain najis, ada nggak? Ya, anaknya mondok di pondok yang pemahaman seperti ini, pulang-pulang bajunya dicuci oleh ibunya, marah. Ma, kenapa bajuku dicuci? Kenapa najis? Mama kan kafir. Kenapa? Karena mama belum baiat sama amir saya. Ya, ada pesantren gitu nggak Ibu? Ada, maka hati-hati. Nah, kenapa seperti ini? Kadang orang itu salah memahami urusan agama karena tidak belajar atau belajar dengan orang yang salah, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang hak dianggap batil dan sebaliknya Ibu. Para ummahat Ibu, hati-hati. Fitnah syubhat apa itu? Salah persepsi dalam urusan agama. Disebabkan karena kejahilan. Kejahilan ini kenapa? Karena jarang ngaji Ibu. Ada orang-orang diberikan nikmat Allah sehari semalam 24 jam kali 7 hari ya Ibu. Tapi nggak pernah nyisikan sedikit untuk ngaji. Allahul musta'an. 1 jam, 2 jam silahkan sisihkan waktunya.
untuk ngaji. Nanti akan ditanya oleh Allah waktu kita itu, Ibu. Sisihkan waktu kita untuk belajar ilmu din, tentang akidah, iman pada Allah rincian seperti apa, asma dan sifat, iman pada malaikat, konsekuensinya bagaimana, iman pada Rasul, jumlah Nabi, iman pada kitab, iman pada hari akhir yang nanti cabangnya banyak sekali. Hari akhir itu para ummahat pembahasan tentang peristiwa setelah kematian. Ya, dari pembahasan tentang kematian, proses kematian, sakaratul maut, nanti di alam barzah. Bagaimana di alam barzah, kehidupan di alam barzah, apakah bisa saling mengunjungi atau bagaimana, apakah ada siksa kubur atau tidak, sampai hari kebangkitan, hari dikumpulkan di mahsyar, ada hari hisab, ada hari mizan, ada hari di mana nanti orang dipersilahkan minum dari air telaga Nabi, dikumpulkan di tempat gelap sebelum nyeberangi sirat. Nyeberangi sirat nanti ada kontorah, ya, peristiwa di mana orang dikumpulkan sebelum masuk surga, kemudian tertahan di pintu surga, terbuka pintu surga, dan nanti bagaimana? Maka ada satu kitab bagus, Ibu, membahas tentang hal ini. Salah satunya adalah kitab At-Tadhkirah, karya Al-Imam Al-Qurtubi, membahas tentang peristiwa akhirat dimulai dari peristiwa kematian. Ini bagus sekali bukunya. Ya, buku yang membahas tentang keimanan, sekaligus buku Tazkiyatun Nufus, bersihkan hati kita. Ya, karena ilmu itu kan ada 3 saja, Ibu. Ibnu Qayyim mengatakan ilmu itu 3. Ibu-ibu ngaji ke sana ke sini sama ustadz ini sama ustadz ini, 3 intinya. Pertama, ilmu tentang Allah. Ibu ngaji tauhid, ngaji akidah tentang Allah, apapun tentang Allah. Makanya tentang Allah, tentang tauhid di Al-Qur'an menempati sepertiga Quran. Sehingga siapapun yang membaca Al-Ikhlas, surat yang membahas tentang tauhid, baginya pahala seperti orang yang menghatamkan sepertiga Quran. Hadisnya sahih. Maka ilmu yang pertama apa, Ibu? Ilmu tentang Allah. Yang kedua, ilmu tentang perintah dan larangan. Perintah dan larangan, Ibu. Makanya salah satu fokus kalau kita membaca ayat, apa yang Allah perintahkan, ya, apa yang Allah mau. Kalau membaca hadis, apa yang diperintahkan Rasulullah, ya, apa yang dilarang oleh Rasulullah. Ini yang kedua. Yang ketiga ilmu akhirat. Ilmu yang membahas tentang kematian dan peristiwa-peristiwa setelah kematian. Ini ilmu 3 saja, Ibu. Masya Allah. Makanya kalau sudah menguasai 3 ini, Masya Allah. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan. Yang ketiga adalah ilmu yang berbicara tentang kematian dan peristiwa-peristiwa setelah kematian. Nah, di sini para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, fitnah syubhat, fitnah yang disebabkan karena banyak orang jahil. Yang kedua, Ibu, namanya fitnah syahwat. Cobaan, bencana yang diakibatkan syahwat yang muncul. Dia tahu yang haram namun diterjang. Kenapa? Karena kalah dengan hawa nafsunya. Ada nggak, Ibu? Ya, orang tokoh agama korupsi, ada nggak? Ada. Kita nggak perlu merendahkan orangnya. Ya sudah. Dia diuji oleh Allah, bukan panutan dalam hal ini, kan gitu? Ya. Apakah dia ngerti kalau ini haram? Yakin. Lebih hafal ayatnya daripada kita mungkin, Ibu. Kan gitu. Tetapi apa? Karena hawa nafsu. Makanya satu doa yang diajarkan Nabi, yang sering kita praktekkan, tapi belum tentu merasuk dalam hati kita. Apa itu, Ibu? Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ini doa maknanya bagus, Ibu. Ya Allah, nampakkan yang benar adalah benar, ya Allah. Yang tauhid adalah tauhid, yang sunnah adalah yang sunnah, ya Allah. Tampakkan. Bisa nampak dengan ilmu, ya Ibu. Setelah tampak apa? Berikan kekuatan untuk bisa mengikutinya. Yang kedua, ya Allah, tampakkan yang batin adalah batil. Ya, jangan samarkan, ya Allah. Allah akan berikan caranya nanti, Ibu. Ibu akan ditemukan dengan orang-orang baik, punya komunitas yang baik, punya ustadz guru yang baik, belajar dengan cara metodologi yang baik, sehingga kesamaran dalam agama itu sirna, jelas, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini tidak sunnah. Masya Allah. Ya, ini kita minta pada Allah. Ya Allah, nampakkan pada kami yang batil adalah yang batil, kemudian berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Nah, di sini para ummahat, makanya barakallahu fikum, di akhir majelis ini ingin kami sampaikan kepada para ummahat, ya, bagaimana sikap kita menghadapi fitnah yang menyasar keimanan. Ya,
Bukan fitnah yang datang dengan pedang, dengan darah ya Ibu. Terkadang fitnah berupa apa? Narasi, kalimat, kan gitu ya. Ya syubhat. Maka yang pertama adalah ilmu yang sahih. Maka para ummahat, ibu-ibu hari ini sudah ada pada track yang benar, alhamdulillah. Kita ditemukan dengan orang-orang saleh-salehah. Nikmat Ibu. Di antara nikmat Allah apa? Memberikan kita kesempatan untuk belajar. Ya, duduk di majelis ilmu. Hari ini ya tidak sedikit orang yang Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, tapi apa? Tidak pernah menikmati, tidak pernah mencicipi nikmat duduk di taman-taman surga Allah. Alhamdulillah dia punya kesempatan, harta cukup, tapi belum menemukan yang seperti ini para ummahat. Nikmat Allah. Alhamdulillah, ilmu yang sahih. Maka di-upgrade ya Ibu terus. Ya makanya kalau belajar itu 4 hal ya. Ada akidah, ya. Ada ibadah Ibu, fikihnya. Fikih sholat, madhab syafi'i, madhab Hambali kan gitu ya. Ketiga adalah tentang akhlak. Ada akhlak, kitab akhlak yang bagus, misalnya kitab hadis Al-Adabul Mufrad. Yang keempat adalah suluk tazkiyatun nufus. Bicara hati ya Ibu. Jangan sampai kita teriak Allahu Akbar, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Kalau lihat kemungkaran marah, kalau lihat yang ma'ruf itu senang. Tapi apa? Meresap dalam hatinya, setan nyelap dalam hatinya apa? Supaya dikatakan, oh Masya Allah orang baik. Yang ada apa Ibu? Riya dan ujub. Makanya tazkiyatun nufus mengajarkan kepada kita menyampaikan kebaikan, tujuan kita adalah supaya orang paham kebaikan, bukan kemudian ya membuat kesan kita tuh baik Ibu. Nah itu di tazkiyatun nufus. Maka jangan pincang ngaji itu Ibu. Ada orang ngaji tentang sholat, wah ini sunnah, Masya Allah ini yang rajih, ini yang kuat, ini yang lemah, Masya Allah, hafal dalilnya. Kemudian tidak di pick up oleh tazkiyatun nufus, kesucian hati apa? Akan merasa dalam sholatnya, bahkan yang maksiat dalam sholatnya, oh orang yang paling khusyuk hari ini saya. Apa itu Ibu? Ujub, satu sifat yang meresap di hati seseorang dan membunuh hatinya. Maka komplit ya Ibu. Akidah ada belajar berapa kitab nih ibu-ibu? Kan gitu kan? Baru setengah kitab, alhamdulillah. Lanjut lagi. Makanya ngaji yang lebih serius lagi. Bukan hanya tematik ngaji kitab Ibu. Alhamdulillah. Kemudian fikihnya nih, Masya Allah. Sholatnya sudah selesai Ibu. Ya, kitab zakah. Cara ngitung zakatnya bagaimana nih kan gitu kan? Cara menunaikan zakat terkadang meleset ya Ibu ya. Kadang menunaikan zakat kita apa? Punya zakat misalnya apa? Ada salah satu ummahat misalnya contoh ya. Keluarkan zakat misalnya 30 juta. Misalnya nih, ini saya Ustadz, kalau suami beda lagi nih. 30 juta, oke. Akhirnya dipanggillah 60 orang. Satu orangnya dapat berapa Ibu? 500.000, betul. 500.000 di sini bertahan berapa jam Ibu? Ya, ini kumpul, ini zakat. 60 orang, 500. Kira-kira dengan model seperti ini tahun depan orang miskin terkurang enggak? Disebutkan dalam kitab Fathul Qorib, memberikan harta kepada orang miskin itu, barakallahu fikum, diberikan kadar yang dibutuhkan apa ya? Dibutuhkan sesuai dengan sisa umurnya. Wah, ini dia. Umur umat Rasulullah berapa? 60 sampai 70 tahun. Kalau umurnya 50, sisanya 10 sampai 20 tahun. Wah Ustaz, berarti kalau dia misalnya UMR lah gitu, 5 juta sebulan, wah kali berapa puluh bulan nih Ustaz? Wah besar nih. Caranya bukan seperti itu. Dijelaskan oleh para ulama ini. Kalau orang masih aktif kerja, maka berikan sarana untuk dia bisa bekerja dengannya. Ada pedagang butuh gerobak, belikan gerobak. Kalau sudah tua, ya dibuat properti, kemudian mungkin dari sewa kontrakan atau apa, ya seperti itu, agar tidak mudah dijual. Nanti ada lembaga yang ngawasi, boleh seperti itu, boleh Ibu, ya kan? Karena kadang orang malas dan dikasih ini dijual kan gitu ya. Nah seperti ini, kalau misalnya ibu-ibu zakat
30 juta dipanggil 2 orang. Nih, kamu punya kerjaan apa? Saya modal 15 juta, kamu saya modal 15 juta. Harapannya orang yang mendapatkan zakat ini, Ibu, tahun ini 2-3 tahun lagi menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Berkurang nggak insya Allah? Berkurang. Makanya ini penting sekali memahami syariat. Akidahnya, syariatnya, ibadahnya, ketika akhlaknya. Karena tidak sedikit orang yang berilmu, tambah ilmu bukan tambah akhlaknya baik, tapi malah tambah apa? Buruk akhlaknya. Ini keberkahan ilmu dicabut para ummahat. Wala'iyadzubillah. Yang keempat adalah belajar yang terkait dengan hati, Ibu. Manajemen kolbu, belajar ikhlas, ya, tawakalnya kuat. Karena ada orang ngaji, Ibu, Masya Allah dalilnya hafal, ketika diuji keluarga sakit seakan-akan lupa nggak punya Allah itu. Ya, ngaji Masya Allah, kemudian bapaknya meninggal, apa yang diucapkan? Ya Allah, kenapa Pak? Kamu lebih dulu Pak. Gimana nanti makanku kan ini? Kasihan orang mati ditanya makan gimana? Ini kasihan, Ibu. Sudah dia mikir menghadapi akhirat, masih suruh mikir orang yang masih hidup. Ini kan kasihan. Kenapa harus Bapak? Ya itu takdir Allah, ya kan? Kan itu kan? Itulah. Padahal ngaji, lupa dia. Lupa, makanya ini fungsinya ada di tazkiyatun nufus. Ya, zuhud, tawakal yang kuat, roja, khauf, mahabbah, rasa cinta. Sampai kemudian kalau orang itu sudah akidahnya bagus, sholatnya bagus, nanti upgrade, Ibu. Orang yang kemudian sholat bukan hanya tentang gugurnya kewajiban, tapi bagaimana tentang cinta di dalam menjalankan sholat. Kira-kira level kita di mana, Ibu? Habis sholat pegel, aduh, ngapain Ibu? Habis sholat, kan itu kan? Kalau habis sholat, belum rasanya ya. Sama ketika ada acara, kira-kira ibu-ibu nih kalau sudah lapar, ya makan dulu atau sholat dulu? Sunnahnya makan dulu kan? Tapi kebanyakan orang apa? Sholat dulu, ayo cepet-cepet, biar makannya enak kan gitu, nambahnya nyaman ini kan gitu kan? Padahal sunnahnya adalah kalau Anda lapar, kebetulan bertepatan dengan waktu sholat, maka makanlah dahulu sebelum sholat. Karena sholat bukan hanya tentang gugurnya kewajiban, tapi sholat itulah seni bergaulnya kita dengan Allah. Maka pergaulan yang indah ketika ada 3 hal. Ada roja, ya Allah, ampuni ya Allah, surga ya Allah. Ada rasa takut, ya Allah, sholat saya, tolong terima ya Allah. Ada rasa cinta. Cinta inilah yang berperan untuk seseorang bisa menikmati sholat. Ya. Para umat, Masya Allah. Ilmu yang sahih, tawadhu terhadap kebenaran. Ingat, ini juga cara menghadapi fitnah duhaima. Kebenaran datang dari manapun, dari lisan siapapun, orang yang lebih rendah daripada kita, mungkin bahkan di luar kelompok kita, kalau itu kebenaran adalah kebenaran. Tawadhu terhadap kebenaran. Kalau orang sudah mengatakan ini Qur'annya, ini sunnahnya, ini para ulama mengatakan demikian berdasarkan ini dan ini dari Al-Quran dan Sunnah, maka langsung, Ibu. Umar bin Khattab pernah berdiri itu mengatakan, wahai para wanita, kalau minta mahar gak boleh lebih daripada 400 dirham. Tujuannya apakah jelek, Umar? Enggak, Ibu. Tujuannya baik agar dimudahkan kaum muslimin itu untuk melaksanakan syariat nikah, Ibu. Kalau maharnya tinggi itu susah, makanya di negara-negara Arab itu banyak ya bujang-bujang yang umurnya sudah tua, Ibu. Kenapa? Masya Allah, maharnya mahal, Ibu. Ya, makanya saya ceritakan ke teman-teman dulu kan. Wah, di Indonesia wanita-wanita kita solehah, Masya Allah. Maharnya apa? Maharnya apa? Mushaf, Quran, Masya Allah. Ya, sampai kalau sholat itu malah berat, ada masjid, ada ini, Ibu. Ya, mau kena sama sajadah luntur. Ya. Masya Allah, itu wanita kita, Masya Allah, Alhamdulillah, walaupun di berbagai daerah mahal karena pesta macam-macam, tapi ala kulli hal cenderung memudahkan wanita kita itu. Ternyata wanita Indonesia adalah mereka orang yang paling semangat jalankan sunnah, Masya Allah. Ya, di Saudi mahal banget, Ibu. Ya, di Yaman, negara yang negara miskin, Yaman, saya di sana dulu untuk menikahi wanita Son'a, itu wanita yang terkenal cantik memang, maharnya minimal 300 juta. Nanti belum uang untuk beli baju hadiah untuk kerabat-kerabatnya, ya bibinya, ya keponakannya. Belum uang namanya
uang alqat, ibu tahu. Orang Yaman yang kemudian pipinya pada gede-gede itu nyimpan alqat, itu teh Arab, itu termasuk narkotika, diharamkan banyak oleh para ulama. Itu beli itu. Bahkan di sebagian kabilah itu ibu, untuk mengetuk istri di malam pertama, tok 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 tok, saya pengen lihat apa wajahnya gitu ya, gitu kan. Ada malam pertama itu ada uangnya $700. Masya Allah. Alhamdulillah dimudahkan kita ini. Baik, para ummahat, apa dan bagaimana caranya kita menghadapi fitnah tuduhaima, tawadhu terhadap kebenaran. Kemudian menjaga hati, tidak tergesa-gesa menghakimi, tidak mengikuti semua yang terdengar. Jadi kita harus hati-hati ya ibu. Kalau datang sesuatu, cross-check, jaga hati kita, tidak mudah menyerap. Maka tanyalah, bandingkanlah, ya. Kemudian baru kita minta pada Allah. Dan kemudian kita baru menyimpulkan, ya ibu, dengar, cross-check, bandingkan, tanya kepada para ulama lain, maka semakin banyak guru yang mereka afiliasinya ahli sunnah, maka semakin bagus screeningnya itu. Ya, maka jaga hati, jangan mudah kemudian menyerap apapun yang datang kepada kita. Dan yang terakhir, yang paling penting, para ummahat, jangan sampai lupa, perbanyak doa kepada Allah, bahkan boleh dibaca di sujud kita, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan Ummu Salamah mengatakan, inilah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Karena apa, ibu? Iman dan Islam yang hari ini bersama kita, tidak ada jaminan iman itu akan bersama kita pada saat kita pulang menemui Allah. Maka ketika kita mintalah dengan serius, ibu, ihdinas siratal mustaqim, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena dalam perjalanan sejarah ibu, ada orang yang perjalanan luar biasa di awal perjalanannya, tapi akhirnya apa? Mati dalam kekufuran, mati dalam keadaan murtad, wala'iyadzubillah. Lalu siapa kita ibu dibandingkan mereka? Ada orang muadzin, seorang muadzin di Mesir 40 tahun ibu, 40 tahun. Tapi karena satu fitnah dunia, dia jatuh hati kepada seorang wanita Qibtiyah, seorang Nasraniyah, yang ia lihat pada saat dia naik menara untuk azan ibu. Zaman dahulu belum ada pengeras suara, kalau azan harus naik ke menara tinggi. Oh, lihat seorang wanita di bawah, oh kok cantik. Kemudian ya ba'dal azan, kemudian dia datangi dia, sampaikan, dia mengutarakan isi hatinya, dia jatuh hati pada dirinya. Dia mengatakan, ayahku tidak akan menerimamu sebelum kamu memeluk agama kami. Akhirnya dia tinggalkan Islam ibu, masuk ke dalam agama Nasrani. Dan di malam pertama, wallahu a'lam bishawab, belum mendekati istri, belum menyentuh istrinya, dia punya hajat naik loteng ibu, tiba-tiba jatuh dari loteng, meninggal, belum menyentuh istrinya, ya belum menikmati malam pertamanya. Dan ketika ia mati, meninggalkan semuanya, 40 tahun menjadi seorang muadzin di masjid ibu. Maka ini kalau kita sadari, kita renungi ya ibu, kita orang yang lebih berhak untuk membaca doa ini banyak-banyak. Baca ketika sujud, ba'da sholah, atau kapanpun, agar hati kita ditetapkan oleh Allah sampai saatnya nanti kita pulang kembali kepadanya. Allahumma amin. Saya kira cukup ya para ummahat apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita buka tanya jawab ya. Kami persilahkan. Iya, silahkan. Oh iya. Oh iya. 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 Safarnya apa? Umrohnya sah tapi kena dosa. Ya, umrohnya sah karena tidak terkait dengan rukun dan syarat umroh, tapi kena dosa karena belum selesai iddat. Iddah masih ada masa perkabungan namanya ihdat ya ibu, iddah masa menunggu. Bagi wanita masa menunggu ada masa menunggu ya, masa iddah, atau apa namanya, ada masa iddat bagi yang ditinggal wafat kan gitu kan.
Sama ada masa iddah menunggu di situ. Barakallahu fikum. Safarnya apa namanya? Umrohnya sah. Umrohnya sah, tapi dapat dosa. Ya. Karena keluar safar. Ya. Gimana, Bu? Dosa besar, Ibu, larangan. Tidak boleh. Iya. Ya bisa, Ibu, bertaubat. Tidak ada dosa yang kemudian tidak diampuni oleh Allah selama matahari belum terbit dari arah barat, sebelum nyawa belum sampai kerongkongan. Banyak istighfar, menyesal, tidak mengulangi lagi, kan gitu ya. Maka bisa berkumpul dua hal, Ibu, amal soleh dan dosa. Amal solehnya sah, dosanya ada. Misalnya ada orang sholat pakai sarung, tapi sarung hasil korupsi, hasil curian. Sholatnya sah, karena tidak disebutkan dalam fikih syarat orang yang sholat menutup aurat pakai sarung halal, nggak ada. Adanya menutup aurat. Tapi kalau pakai kain yang haram, dia dapat dosa, sholatnya sah. Kalau tidak berpahala ya. Kalau Sebentar, masa iddah tapi kerja gimana? Nah, itu dibolehkan. Boleh. Dibolehkan. Kalau nggak bekerja, anaknya lapar, dibolehkan, Ibu. Ya, dibolehkan. Iya. Kalau misalnya umroh tadi itu dia kayak udah lama jadi kayak udah lama gitu loh. Sudah booking lama. Oh iya. Satu kondisi nggak apa-apa, karena kalau tinggalkan mungkin hangus atau apa, iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Mudah-mudahan termasuk hajat di luar dugaan seperti itu. Ya, sambil istighfar padahal. Tapi intinya berdosa kalau memang masa iddah kita umroh. Iya kan keluar rumah, bukan umrohnya, Ibu. Setiap keluar rumah kecuali untuk hajat. Oh iya. Hajat tadi kan misalnya tidak ada mencarikan nafkah untuk anak-anaknya, tidak ada yang memberi. Nggak boleh, malah kalau dia nggak keluar malah dosa. Kalau surat-surat itu kan bisa boleh. Iya, sesuatu yang hajat, Ibu. Jadi sesuatu, kalau ada yang mewakili silahkan. Alhamdulillah, kalau nggak ada yang mewakili macam-macam, iya, nggak masalah. Termasuk hal yang hajat adalah apa? Tadi bekerja, misalnya terpaksa karena nafkah biasanya di tangan suami tidak banyak meninggalkan warisan, dia harus bekerja nggak apa-apa. Pada dasarnya para ummahat, masa iddah itu terima apa lagi? Kalau kita bicara tentang masa cerai ya. Istri yang diceraikan, apalagi talak 1, talak 2 itu nggak boleh keluar rumah dari suaminya karena masih bisa rujuk. Tapi sebagian suami itu kadang keliru, sekali cerai langsung ngusir, itu salah. Ya kan, suami sekarang kadang-kadang cerai pergi. Nah, ini dia. Cerai 1, cerai 2 itu namanya talak raj'i yang bisa balik. Maka ketika ditalak, masa iddahnya ada, maka apa? Otomatis jadi boleh rujuk tanpa sepersetujuan istri. Kan masa iddah masih ada. Tapi kalau masa iddahnya itu sudah selesai, kemudian tidak dirujuk oleh suami, istri punya kesempatan untuk menerima laki-laki lain. Makanya kan talak itu ada kuotanya, Ibu. 1, 2, 3. Kalau kuota nggak bisa balik, ya kecuali sudah nikah dengan laki-laki lain dan bercampur. Nah, kalau dengan laki-laki tadi cerai lagi, suami yang pertama boleh balik dan talaknya dihitung dari 1 lagi. Ya, fikih talak ini fikih, makanya tadi Ibu ilmu kan akidah syariat. Lah ini termasuk ini. Kadang-kadang kita ngaji fikih kalau bahas masalah wudu, sholat selesai. Ya, nggak sampai muamalah, masalah perdagangan, masalah jinayat, masalah pernikahan, perceraian, masalah talak itu kadang kurang nyampe kita. Ya, jadi talak seperti itu ya, Ibu. Maksudnya yang iddah, kalau nggak ada hajat jangan keluar. Kalau ada hajat, apalagi darurat itu tingkatnya tinggi, ya, tingkatannya lebih tinggi. Kalau nggak keluar mati, nah itu darurat itu. Kalau hajat mati sih nggak, Ustaz, tapi kok susah ya gitu kan, sulit ini. Saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan ya hajat saya, nggak ada yang mewakili, ya, anak-anak masih kecil. Nah, ini namanya hajat, Ibu, dibolehkan. Tapi kalau tidak, maka jangan keluar rumah. Seperti itu. Ini terkhusus bagi mereka orang yang iddahnya ditinggal wafat suami, ada masa berkabung. Ya, kalau terpaksa keluar, kalau bisa jangan dandan. Betul, Ibu? Itu iddat namanya. Ya, kalau talak yang raj'i tadi, kalau memang dia nggak boleh keluar oleh suaminya, dia harapannya bisa rujuk. Makanya tadi iddahnya apa? Iddah wafat. Ya kan, gitu kan? Iddah wafat ada masa ihdat, bukan iddah. Ihdat orang berkabung. Maka jangan berdandan, jangan keluar rumah. Tapi kalau hajat
keluar rumah, ya sudah keluar rumah sambil istighfar lah gitu kan. Ya, kalau bisa keluar rumah tanpa dandan, nggak mungkin ya jangan mencolok sekali lah gitu kan. Tapi aslinya nggak dandan, itulah perintah Allah. Karena menghormati suami ya ibu. Beda sama suami memang. Ya, iya Mas Dedi. Kalau suami itu nggak nunggu istri mati ya, Mas. Ya, bahkan ibaratnya kalau istri mati, mata kanan nangis, mata kiri nyari kan gitu kan. Karena sifatnya laki-laki gitu ibu. Beda perempuan. Perempuan itu setianya lebih kuat. Makanya nanti di surga itu kan yang dapat bidadari banyak laki-laki. Kalau istri memang nggak tertarik, wanita saya nggak tertarik. Tawar kadang ledekin istri, mau suami berapa? Nggak tertarik loh, ngapain suami banyak-banyak? Makanya ada yang mengatakan kalau cari suami itu cari suami yang bertanggung jawab. Kalau suami laki-laki itu ibu, itu apa namanya? Diciptakan tidak setia. Tapi jangan salah dipahami ya ibu. Tidak setia tuh suami itu bisa berbagi cinta. Mohon maaf ini saya nggak bahas poligami sih ya. Tapi bisa ibu. Jadi kadang-kadang dia tuh suka wanita lain bukan berarti dia nggak suka sama istrinya. Itu laki-laki itu. Wah ini dibuka rahasia Mas Dedi kan gitu kan. Beda sama wanita. Wanita tuh susah membagi rasa. Nggak bisa kalau udah satu ya nggak bisa. Maka kalau sampai wanita tuh selingkuh itu hati-hati. Sudah rasa diberikan ke orang lain gitu. Kalau laki-laki tuh bisa ke wanita lain ibu. Padahal dia masih suka, sama senang, masih istrinya masih sayang, nggak bisa, saya bisa sama kamu. Loh kamu kok bisa ke dia? Ya nggak tahu. Itu laki-laki. Nah makanya pilih yang bertanggung jawab, ya. Dan dia paham agama ibu. Makanya kalau dia itu sampai jatuh cinta ke wanita lain, dia nggak mau zina, dosa. Makanya laki-laki yang baik kadang-kadang, oh iyalah, saya punya rasa hati ke orang, tapi berusaha menutup hati betul, berusaha ibu fokus pada istrinya. Maka banyak laki-laki apalagi yang keluar kan itu kan. Ya, kita para laki-laki itu ibu berjuang untuk menutup hati kita ke banyak wanita, fokus. Tapi bukan berarti nggak bisa rasa sama wanita lain. Tapi berusaha menutup hati itu dikhususkan untuk istri kita kan gitu ibu. Ya, itu perjuangan laki-laki. Makanya fitnah laki-laki itu kebanyakan ada pada wanita, fitnah para wanita itu ada pada harta. Ya, ujian wanita itu banyak di harta ibu. Makanya kalau suaminya, wah ini susah nih ujian bagi wanita itu. Ya kan gitu kan. Fitnah laki-laki banyaknya ada di wanita. Ya, yang penting syarat rukunnya ngerti ya ibu. Jangan sampai poligami itu malah menyiapkan diri kita untuk dimurkai Allah. Tapi kita nggak boleh menolak. Tapi laki-laki harus memperhatikan. Maka ancamannya kan berat itu. Barang siapa yang memiliki 2 istri dan kemudian condong ke salah satunya, nafkahnya nggak adil, bagi harinya tidak adil, ya sandang pangannya tidak adil, datang di hari kiamat jalannya miring, tuh kan? Ya kadang orang nggak perhatikan hadisnya itu ya bu, aja semangat. Baik, ada yang lain? Mungkin satu lagi boleh ibu? Ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum hijrah ya. Tapi ada satu sisi yang melihat di kacamata saya, dia melakukan sesuatu yang secara seperti pokoknya kayak saya lakukan keluarga benar. Di situ bertemu laki-laki dengan perempuan. Tapi saya mau menghadapi dulu, saya nggak enak. Oh iya. Apakah boleh ketemu gitu? Dia bilang, apakah ada saya proses saya, membuat saya itu keluarga saya itu sudah hijrah gitu. Oh iya. Saya sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan kata saya, sudah sedekah, sudah begitulah proses. Jadi dari kita yang di sinilah gitu. Iya. Apakah dari salah satu katanya kalau dampak dosa itu keluarga, dosa kita itu berdampak pada keluarga kita. Iya. Saya dengar karena waktu pernah dalam kajian mengenai pembahasan kitab keislaman bahwa kalau ada ulama mengatakan istri saya, pasangan hidup saya membuat ini ke dalam saya, istri saya membuat tidak mengikat tidak patuh kepada saya dan saya melakukan itu, saya terdeteksi dosa apa saya. Iya betul. Apakah itu berdampak? Padahal dia sudah tahu sih. Iya. Saya nggak bingung. Apakah saya boleh tegur dengan hal itu gitu?
Iya, baik. Iya, pertama, apakah maksiat itu berdampak? Jawabannya iya, Ibu. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa menyebutkan panjang lebar tentang hal ini. Dan juga ada nasihat salaf, Ibu. Nasihat salaf itu salah satunya apa? Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama. Ya. Makanya maksiat yang dilakukan terkadang berefek antara hubungan kita dengan dia, kemudian terkait dengan nanti keimanan. Ya, maka betul apa yang Ibu sampaikan. Ya, terkadang kemaksiatan yang kita lakukan itu berdampak. Apalagi kalau maksudnya melibatkan mereka kan gitu kan. Ya, keluarga macam-macam. Tapi tidak suatu yang pasti ya, Ibu. Kadang-kadang dengan hijrahnya kita tidak diikuti oleh keluarga, itu ujian bagi kita. Menguji kesabaran kita. Kenapa? Karena iman itu bukan milik kita walaupun lisan kita fasih, Ibu. Walaupun kita sudah hijrah sekian tahun, bukan berarti kita punya kekuasaan mengajak mereka. Semua itu adalah Allah. Maka ada dua kemungkinan, karena kemaksiatan yang kita masih belum bisa meninggalkan, sehingga Allah tegurlah ya dengan keluarga yang belum hijrah. Atau yang kedua, menguji keistiqomahan kita. Karena pahala itu bukan hanya ada pada ending kebaikan kita yang kita serukan, tapi kebaikan itu juga melalui proses. Setiap kalimat yang kita sampaikan ke mereka, itu adalah pahala buahnya, Ibu. Nah, pertanyaan bagi Ibu, bolehkah mengingatkan? Boleh. Ya, oh ini nggak baik. Ini ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur yang tidak syar'i ya, Ibu. Bukan setiap bercampur itu dosa, karena bedakan antara kholwat dengan ikhtilat. Kalau kholwat itu pasti dosa. Misalnya di satu ruangan terkunci laki-laki perempuan saja yang tidak mahram, nggak boleh. Kalau ikhtilatin, saya ikhtilat, Ibu, bercampur. Ya, kemudian di pesawat, ibu-ibu umroh mas suami ikhtilat ya. Kalau dipisahkan malah repot kan. Pesawat khusus laki-laki, pesawat khusus perempuan, malah ibu sampai bandara nyari laki-laki, nyari suami kan gitu kan. Maka ada ikhtilat-ikhtilat yang dibolehkan oleh syariat karena itu maslahat. Yang nggak boleh secara mutlak apa? Khalwat. Ikhtilat yang haram nggak ada batas. Saya di sini. Wanita yang nggak mahram sini, sentuhan. Nah, itu ikhtilat yang nggak boleh. Kalau ada batas seperti ini, masih diberikan syariat. Sebagaimana ikhtilat dalam kendaraan yang kita tidak bisa menghindari ya, Ibu. Bisa bayangkan kan, Ibu, kalau pesawat dipisah? Ya, kendaraan umum. Makanya kalau terjadi misal dekat kita, ya usaha. Misalnya membatasi dengan tas atau apa sehingga tidak sentuhan. Tapi kalau khalwat, hukumnya haram. Makanya Ibu tadi lihat coba ikhtilat keluarganya masih normal atau tidak normal. Kalau tidak normal melanggar syariat, kewajiban kita menyampaikan kalau kita mampu. Bisa jadi inilah yang menyebabkan keluarga belum hijrah. Wallahu a'lam. Pemakaman kita olahraga itu misalnya. Saya sedang olahraga berenang, tapi di sini saya ditegur sama teman bahwa itu banyak cowok-cowok di situ Saya berenang jangan pagi loh Pak. Iya. Saya belum paham. Iya, kalau berenang memang ada kondisi yang kalau berenang kondisinya kurang kondusif, Ibu. Iya. Iya, apa namanya? Tempat-tempat yang susah dihindari ya, Ibu. Maksudnya gini. Renang kadang orang buka aurat. Di gym orang ini kalau bisa cari yang ideal gitu kan. Kecuali di tempat yang publik yang kita tidak bisa ya, kita jogging atau apa, ya sudah kita nundukkan pandangan. Tapi kalau kolam renang kan identik dengan orang buka aurat. Bagi laki-laki harus hati-hati. Maka sekarang alhamdulillah ada kolam renang yang syar'i. Nah, kita berusaha mencari yang seperti itu. Gym juga alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya seperti itu. Makanya ikhtilat kita lihat nanti kondisinya. Kalau ikhtilat masih ada batas, tidak semuanya haram. Pemakaman penguburan gimana? Pemakaman wanita ngikuti hukumnya makruh. Tidak sampai derajat haram. Wanita, istri misalnya ngikuti penguburan suami. Tapi kan sekarang kan kita kalau menguburkan itu kan kita banyak orang yang ikut gitu. Artinya kadang-kadang kita pas mau selesai penguburan orang jalan segala macam, kita kan iya bercampur. Ya kita yang sudah tahu lebih baik hati-hati. Menunggu longgarnya, menunggu ini, Ibu. Jangan sampai kemudian berdesak-desakan. Kecuali memang tadi ya darurat kayak di Mekah. Ya tawaf kan senggol-senggolan ya, Ibu. Selama bisa dihindari, dihindari. Kalau tidak bisa karena satu hajat, Allahumma kita mohon ampun kepada Allah. Cukup ya, Ibu?
Sudah, saya kira cukup deh, insyaallah. Hah? Oh, itu ada yang nanya. Oh iya, ada terakhir, bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sebagian Ustadz salaf wanita tanpa mahram tidak boleh berdoa atau Ya, baik. Ini kalau dalam kajian fikih panjang lebar, Ibu. Ada yang mengatakan tidak sah, sampai tidak sah, dan jatuh kewajiban haji dan umrohnya. Dalam mazhab Syafi'i agak longgar. Mazhab Syafi'i itu dibolehkan dengan syarat ditemani oleh wanita-wanita yang terpercaya. Ini mazhab Syafi'i. Iya, seperti sekarang ini. Jadi ini murni perbedaan pendapat para ulama, bukan masalah ijma ya. Kalau masalah ijma itu kita nggak boleh ngingkari, Ibu. Misalnya haji wajib, oh nggak wajib, dosa. Ini kan wajib. Ijma itu konsensus, kesepakatan para ulama. Kalau sudah menjadi kesepakatan kita harus tunduk. Tapi ada perkara-perkara yang jadi perbedaan seperti tadi pakai cadar. Nah, ibu-ibu nggak pakai cadar kan gitu. Ngambil pendapat yang nggak wajib, Ustaz. Oke. Haji dan umroh, para ulama sepakat dengan suami atau mahramnya. Ingat Ibu, suami bukan mahram loh ya. Karena suami itu halal, mahram itu artinya apa? Yang haram dinikahin. Makanya kadang kesalahpahaman kita, salah kaprah mengatakan, ini mahram saya nih. Enggak, kalau mahram nggak boleh nikah. Makanya penghulu kadang tanya, ini calon suami ada hubungan mahram enggak? Enggak Pak Ustadz. Bukan om, bukan paman, bukan ponakan. Halal. Makanya suami itu bukan mahram. Sehingga haji dan umroh yang paling afdal dengan suaminya atau mahramnya. Bapaknya, saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya sudah dewasa, itu mahram. Tetapi, boleh atau tidak terjadi perbedaan pendapat. Kalau afdalnya sepakat paling utama itu dengan mahram. Tapi kalau nggak ada mahram, bisakah diganti dengan para wanita yang terpercaya? Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dibolehkan. Kenapa? Karena safar itu, kenapa harus mahram? Pertama, karena ada esensinya agar selamat. Tapi kalau tanpa mahram terpercaya perjalanannya, maka dibolehkan menurut madhab siapa Ibu? Syafi'i. Tapi ini opsi yang kedua, yang ketiga ya Ibu. Kalau ada suami, ayo dengan suaminya. Kalau tidak, dengan mahramnya. Kalau kepepet sudah nggak ada Ustaz, ya, maka dengan teman-temannya pengajian kayak gini. Ini kita ngambil pendapat madhab Syafi'i. Ustaz, yang paling afdal dengan mahram. Ya, saya bilang juga gitu. Yang paling afdal, yang paling utama dengan siapa Ibu? Suaminya atau mahramnya. Pembahasan kita itu boleh atau tidak kalau tanpa mereka. Ini dia yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Saya bukan menganjurkan tanpa mahram ya Ibu. Saya menyampaikan data. Kalau bisa, apalagi ada rezeki, Masya Allah. Dengan suaminya, mahramnya, keluarganya, Masya Allah. Ustaz, terbatas Ustaz. Suami udah berangkat, saya belum. Ngajak suami nggak ada duit misalnya. Boleh nggak? Silahkan ambil pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, berjalan bersama wanita-wanita yang terpercaya. Tapi katanya misalnya yang umroh pertama atau haji pertama mungkin bisa. Tapi yang kedua gitu lah. Ya, makanya kembali pada itu Ibu. Ya, soalnya antara umroh pertama, kalau haji yang pertama itu ini malah lebih ketat, bukan lebih ketat, lebih longgar. Ya, haji nggak ada wajib walaupun tanpa mahram. Nah, seperti itu. Tapi untuk hukum berikutnya, soalnya walaupun hukumnya ini secara ini tidak selonggar yang pertama, tetapi secara fikihnya sama Ibu. Secara fikihnya sama, persis. Ya, makanya tadi yang mengatakan tidak boleh berikan kelonggaran, tapi yang mengatakan si awal boleh sama saja. Tetapi tetap yang afdal, yang utama adalah dengan mahramnya. Ini data para ulama madhab ya Ibu, mereka pakai ini ilat. Kenapa dulu safar nggak pakai mahram itu kok ini? Karena menimbulkan bahaya. Bagaimana seorang wanita berjalan pakai kuda, pakai onta, menelusuri padang pasir? Luar biasa, madaratnya besar Ibu. Dicegat orang gimana? Ya, kalau sekarang walaupun ada madaratnya kecil. Naik pesawat di bandara bersama wanita, di hotel bersama wanita, di kamar kan gitu kan? Madaratnya kecil walaupun ada, tapi madaratnya lebih kecil. Kalau saya tetap kalau ditanya apa? Dianjurkan aja pakai mahram dengan suami. Tapi saya harus jujur ya Ibu, ada data sebagian ulama madhab Syafi'iyah membolehkan kalau tidak ada. Ya, kalau tidak ada, tidak mampu atau apa? Ya, tidak punya suami sudah meninggal, anak laki-laki nggak ada om, nggak ada ini kan gitu kan? Ya,
Pengen umroh ya sudah, ambil pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Baik, jelas insya Allah ya Ibu. Jangan salah tangkap, Ustadz menganjurkan nggak pakai mahram. Nggak nganjurkan. Siapa yang nganjurkan? Saya ngambil pendapat yang memberikan kemudian bagi orang yang tidak bawa suami atau mahram. Tambah sedikit, soalnya kan ada dalilnya juga ya. Waktu istrinya Nabi sudah meninggal, mereka mau haji tapi diwakilkan dengan Abdurrahman bin Auf sama Umar. Yeah. Makanya mereka pakai ambil dari seperti itu. Yeah. Maksudnya udah ada gitu. Oke. Itulah yang dipegang pendapat sebagian ulama, bukan Syafi'i. Sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh, bahkan haji itu gugur kewajibannya. Oh, gitu ya, ada. Iya, ada pendapat yang mengatakan betul-betul syarat berjalan nggak boleh nggak pakai mahram. Makanya murni perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i boleh bersama wanita-wanita yang al-aminat, yang terpercaya. Ya, kalau sudah seperti ini kembali ke kita. Makanya ada travel yang ketat. Ada travel yang nggak ketat, travel sunnah. Iya, ada. Iya, yang enggak boleh kan, karena ngambil pendapat yang boleh kan. Jadi yang masalah seperti ini Ibu, boleh diskusi, tapi tidak sampai kita mengeluarkan orang dari sunnah. Oh kamu tuh alul bid'ah, enggak. Sama seperti Ibu nanti sampai sana umroh berkali-kali atau sekali, murni perbedaan pendapat. Sebagian masyayikh berfatwa umroh sekali satu safar. Ya sebagian ulama mengatakan boleh. Dalilnya sama ini dan ini. Wah panjang diskusi Ibu. Jadi ini intinya perbedaan pendapat. Kalau kita sudah membaca, oke, kita beri ruang saudara kita. Kalau untuk kita idealis. Saya nggak maulah. Saudara silahkan. Karena ini perbedaan pendapat. Kalau saya pakai yang ini. Itu ya Ibu. Sama persis. Ya bahkan tadi saya sampaikan travel yang ya ala kulihal ya. Yang perhatikan sunnah juga ada yang longgar, ada yang ketat. Ya masing-masing mengambil dasar dan dalil. Insya Allah. Saya kira cukup. Saya kembalikan ke MC. Tutup ya Ibu. Baik, kita tutup dengan doa. Doa kafaratul majlis atau doa dulu Ibu? Ya, kita doa dulu ya Ibu. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tad'na fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la karban illa nafastah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.